Kita, Sadako, mau bikin bandara. Staf kantor pembongkaran pergi ke pintu ngukur rumah dan negosiasi ganti rugi. Tapi gue nunggu 3 bulan, gak pernah ada yang ngetok pintu rumah gue. Gue baru tahu belakangan. Di peta perencanaan, tanah keluarga gue, itu sengaja digambar di luar garis merah. Jadi gue ninggalin rasa kesel gue, dan pergi ke pemerintah kota. Respon yang gue terima emang rencananya seperti yang dijelaskan. Kagak mungkin, pas tetangga ngeliat ini, pada ngetawain gue bilang gue bakal bener-bener kena masalah sekarang. Ayo jalanin hidup kita di rumah bobrok ini. Gue kagak ngomong apa-apa, malah, dia buang semua tabungan yang udah dia kumpulin selama setengah hidupnya. Gue ngambil pinjaman lagi. Setelah ngumpulin 10 juta, rumah lama diubah jadi gedung 10 lantai dalam waktu 6 bulan. Tanda Hotel Awan udah digantung. Area deket pintu masuk buat pelanggan yang kagak bayar, tanda kagak masuk, itu jadi pemandangan paling menarik di seluruh bandara. Berita bandara nyebar. Tempat ini namanya Kota Ening. Gak akan pernah ada kedamaian lagi. Ganti rugi buat waktunya. Masa depan perumahan pemukiman kembali, itu jadi topik pembicaraan yang terus-menerus di antara orang-orang kota. Armada van putih yang ditandai dengan tulisan kantor pembongkaran. Mobil-mobil bolak-balik di jalan tanah ini. Anggota staf membawa pita ukur dan buku tulis. Pengukuran rumah tangga, negosiasi pendaftaran. Gue telepon bokap gue, rumah gue ada di ujung timur kota. Menjaga rumah tua 2 lantai yang udah ada sejak lama. Setelah kematian dini orang tua, cuma gue doang di sini. Hari 1, mobil kantor pembongkaran melaju melewati rumah gue. Gue rasa mereka mulai ngomong dari ujung barat kota. Belum giliran gue. Minggu pertama, tetangga, Li Shen, udah nyampe kesepakatan. Konon dia nerima duit yang lumayan banyak, dia kagak bisa berhenti senyum. Dia selalu harus keras-keras nanya ke Acing kalau ngeliat gue. Punya lu juga harusnya cepet siap kan? Gue senyum dan ngangguk pas denger ini. Bulan pertama, warga di ujung timur kota juga mulai pindah satu persatu. Kontraknya cepet banget ditandatanganin. Dinding di kota itu semua ditutupin dengan huruf merah untuk jepit rambut. Cuma tembok rumah gue yang tetap berdebu dan abu-abu. Bersih banget sampai gue mulai panik. 2 bulan lagi berlalu. Kebanyakan keluarga di kota udah pindah. Ngeliat ini, firasat yang buruk menyebar di hati gue. Gue pergi ke pemerintah kota dan nemuin wali kota Zeng Daqian. Dia lagi sibuk nelpon-telponan. Ngeliat gue dorong pintu kebuka dan masuk, dia cuma ngangkat kelopak matanya kagak sabar. Ada apa sih? Tanya gue ke wali kota Zeng. Aneh mau nanya soal pembongkaran bandara. Kenapa Zeng Daqian, bukan dari keluarga kita di sini? Wenyan lalu perlahan meletakkan HP. Dia ngeluarin peta rencana yang gede banget dari laci. Dia nunjuk dirinya sendiri dan bilang, cari sendiri. Gue nunduk lebih dekat buat ngeliat, jantung gue tiba-tiba terasa dingin. Yang bisa dilihat, cuma garis batas pembongkaran di peta perencanaan. Kayak pisau yang tajam, itu meluncur dekat ke pinggir tembok halaman rumah gue. Dan bangunan kecil gue, kayak pulau yang dilupain, ditinggalin sendirian di luar garis merah. Gue menatap lekat garis merah itu. Kenapa suara gue gemeteran? Lu salah paham Zeng Daqian dan kavaleri? Kagak ada jejak kehangatan? Kagak salah? Gitu aja rencananya diatur. Nggak ada yang bisa kita lakuin. Gue kagak bisa nahan diri buat nerusin. Tapi kenapa seluruh kota dihancurin? Kenapa mereka secara khusus ninggalin keluarga kita? Suara Zeng Daqian tiba-tiba makin kenceng. Gue bilang itu dengan akun Weibo resmi yang kagak bisa diragukan lagi. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh para ahli dalam proses perencanaan. Apa yang bisa gue lakuin? Oke, gue masih ada rapat. Balik. Setelah dia selesai ngomong, dia ngelarang siapapun buat keluar kantor. Baru aja gue masuk ke dalam rumah. Gue nabrak tetangga gue, Tante Li. Orang yang ngarahin perusahaan pindahan, masukin perabotan ke truk sepotong demi sepotong. Dia ngeliat betapa galaunya gue. Senyum sombong muncul di wajahnya. Dia nanya ke Aking. Gue pergi nanya tentang bahasa Cina klasik, tapi gue kagak bilang apa-apa. Ngeliat itu gue gak ngomong apa-apa. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, gue ceritain. Lokasi lu mungkin susah ditemuin. Mereka bikin bandara, rumah lu pas di sebelah. Gak bakalan ngehentiin apa-apa. Gak pantas buat dibongkar dan harus bayar ganti rugi. Saat ini, tetangga lain datang dan meledek. Ante tentu. Mulai sekarang, lu bakal jadi satu-satunya rumah tangga di seluruh kota. Gue rasa gue tinggal di sini aja dan menjalani hidup gue di rumah bobrok ini. Sekitarnya penuh dengan bandara. Ntar gue bikin lu berisik banget sampai mati. Li Shen tersenyum lebih lebar lagi. Gue hedau bener kagak? Pas kita semua pindah ke gedung apartemen baru di kota, Acing masih nyium bau knalpot pesawat. Tawa yang nusuk itu, kayak jarum nusuk kuping gue. Tapi gue gak berdebat sama mereka. Dia cuma ngangkat kepalanya pelan-pelan. Diam-diam merhatiin bangunan yang nemenin gue saat gue tumbuh dewasa. Akhirnya, truk-truk yang lagi bergerak meraung pergi. Gue berdiri di jalanan yang sepi. Dia ngeluarin HP-nya dan nelpon. Besulmon, ini adalah Fuking gue. Suara Suan terdengar dari ujung telepon. Cewek yang lembut. Dia nanya ke Aking dengan tatapan bingung. Kenapa tiba-tiba lo mutusin buat nelpon gue? Gue, Chen Ying, berhenti sejenak. Gue mau nanya soal pinjaman. Suan temen gue dari kecil. Gue kuliah di bidang keuangan. Sekarang gue lagi kerja sebagai customer manager di sebuah bank di kota ini. Suan nanya ke Aking soal pinjaman dengan kaget. Apa yang terjadi sama lo? Jawab gue tenang kalau itu bukan apa-apa. Gue mau renovasi rumah keluarga gue yang lama. Suan makin bingung dan ditekan untuk detail, nanyain tentang keprihatinannya. Gue pernah dengar kalau kota lu lagi berencana buat bangun bandara. Apa semuanya harus dibongkar? Singkat-singkat gue jelasin situasinya. Rumah kita kagak ada di area pembongkaran. Ada sesaat hening di ujung telepon. Suara Suan membawa sedikit kemarahan. Bukannya ini ngebully. Gimana bisa peta perencanaan jadi kebetulan? Kebetulan aja itu bakalan ngelewatin keluarga lu. Kata gue kalem, entah itu kebetulan atau kagak itu kagak penting lagi. Suan lebih menekan, nanyain apa yang dia rencanain. Gue udah siap buat nginep dan jaga rumah tua itu. Gue ngeliat keluar jendela ke arah tanah yang kosong. Kagak ada jawaban kata demi kata. Pengen gue dorong dia ke tengah.
dalam bahasa Cina klasik. Setelah lama diem, Suwan bilang, "Acing, udah dipikirin belum? Ini bukan duit yang kecil." Jawab gue dengan tegas bahwa gue sudah memikirkannya. "Butuh berapa sih?" "Gue punya tabungan 200.000 yuan. Itu apa yang ditinggalkan orang tua gue, dan apa yang gue tabung selama bertahun-tahun. Aneh mau pinjem 300.000 yuan lagi. Totalnya 500.000. Suwan, di ujung telepon, dengar nomor ini. Sebuah kaget. 500.000. "Acing, gila banget sih lo. Lu cuma bangun ulang rumah yang tinggal sendiri? Perlu banget ngeluarin duit segitu banyak?" "Gue bukan bangun rumah biasa." Tatapan gue, garis besar rencana bandara diproyeksikan ke kejauhan. Tempat itu bakal ramai sama orang-orang di masa depan. Kagak ada kekurangan pedagang perempuan. Rumah gue paling deket sama bandara. Ini juga satu-satunya bangunan pribadi yang bergerak di masa depan. Tanya gue ke Suwan, "Gimana pendapat lu tentang area di sebelah bandara baru di masa depan? Buka hotel. Apa prospeknya?" Pas denger ini, Suwan membeku di tempat. Dia selalu jadi orang yang pintar. Dia mengerti maksud gue seketika. "Hotel Jingudao? Lu mau buka hotel?" "Acing, toko lu jualnya gede banget. Lu ngerti bisnis kagak? Lu punya koneksi kagak?" "Resikonya gede banget." Dihadapkan dengan kekhawatiran dia, gue balas dengan nanya ke dia, apakah resikonya terlalu besar? Masih tinggal di rumah bobrok yang kagak ada yang mau. Nungguin dia perlahan membusuk di tengah suara pesawat. Mana yang lebih ngeri? Setelah dengerin apa yang gue omongin, Suwan ngomong dengan ekspresi khawatir. "Tapi 300.000 bukan jumlah yang kecil. Rumah lama lu mungkin kagak cukup buat jadi jaminan." Dia bahkan belum punya bukti penghasilan sebelum dia bisa selesai ngomong. Gue tahu gue motong omongan dia. "Makanya gue ngubungin lu kan profesional. Lu bisa bantuin gue, lihat ada solusi apa kagak?" Gue tahu gue menempatkan dia dalam posisi yang sulit. Tapi gue gak punya jalan lain. Karena cuma ini yang bisa gue pegang. Kesempatan buat ngerubah takdir lu. Semalam gue sering menghela nafas sambil bilang, "Cing, lu masih sama kayak dulu, entah tetap diem, atau gatata." Kata-kata pertamanya, bisa bikin orang takut setengah mati. "Oke kalau gitu. Besok bawa sertifikat kepemilikan properti dan dokumen lu. Cari gue di kamar, biar gue bantu lo urusin. Lihat saluran apa aja yang tersedia. Gue kagak bisa jamin. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin." Dalam bahasa Cina klasik, gue dengan bersyukur bilang makasih. Suwan nyoba buat ngilangin ketegangan. Dia bercanda, "Jangan terima kasih dulu. Begitu hotel lo buka, tinggal reserve suite presiden buat gue seumur hidup." Untuk ini, gue menjawab dengan serius. "Ini kesepakatan." Jadi besoknya, pas subuh, mata maruk hidup dia. Gue bawa semua harapan gue. Di teras kedis pertama yang menuju kota. Pas ketemu, Suwan hanya meluncur dan miring melintasi bahan-bahan gue. Gue udah nelpon banyak banget. Dia bawa gue ke beberapa departemen, auditor bank. Ngeliat properti gue yang digambar di luar garis merah, mereka semua nunjukin ekspresi kagak percaya. Menurut pandangan mereka, itu juga pulau terpencil yang dikelilingi oleh bandara. Resikonya tinggi banget. Untuk tujuan ini, gue jelasin rencana bisnis gue berulang kali. Tapi mereka ngeliat ketenangan gue. Bahkan beberapa anak muda yang introvert, matanya penuh dengan rasa curiga. Selama periode itu, ada beberapa kali di mana gue ngerasa udah gak bisa nahan lagi. Untungnya, Suwan ada buat nyemangatin gue sepanjang waktu. Dia kagak cuma bantuin gue buat ningkatin rencana bisnis gue, dia ngajarin gue langkah demi langkah cara berkomunikasi dengan staf bank. Bahkan pakai orang sendiri, manajer cabang gue traktir makan malam. Seminggu kemudian, pas gue hampir putus asa, Suwan manggil. Suaranya di ujung telepon kedengeran capek. Tapi kebanyakan, kui heboh. Itu dipotong, gue kagak bisa nahan diri buat nanya dengan semangat, "Beneran?" Dia dengan semangat bilang itu bener. 300.000 pengeluaran pinjaman dalam seminggu. Gue udah bikin ikrar ke manajer bank kita. Proyek ini bakal dipromosiin sebagai proyek percontohan inovasi utama tahun ini. Baru saat itu, gue ngeyakinin dia. Lama banget gue pegang HP gak bisa ngomong. Air mata bercucuran tanpa peringatan. Kata Suwan dengan penuh syukur. "Makasih Suwan Wen, udah nanggepin cewek konyol itu dengan senyuman. Kenapa lo sopan banget sama gue? Gue janji sembarangan sampai terima duitnya. Nanti gue traktir makan." Suwan senyum dan bilang kalau mereka bisa bolos makan. "Mending lu cepet-cepet bangun hotel lu. Gue nunggu nginep di suite presiden." Setelah menutup telepon, gue berjalan menuju jendela. Ngeliatin bandara gede, yang udah mulai dibangun di luar. Seminggu setelah lokasi pembangunan, HP gue nerima pesan. "SMS rekening lu udah dikreditin 300.000 yuan. Ngeliat lonceng yang panjang itu, gue kagak bisa nahan buat narik napas dalam-dalam. Totalnya 500.000. Ini bukan cuma seluruh rezeki gue, cuma itu yang gue taruhan. Gue ngomong dalam hati, "Ayah, lu kagak punya jalan keluar?" Jawaban gue pasti iya, gue cuma bisa menang, gue kagak bisa kalah. Sehari setelah nerima duitnya, gue langsung hubungin mereka. Perusahaan desain arsitektur terbaik di kota ini. Mereka nyewa tim konstruksi paling terkenal di kota. Nama keluarga ketua tim konstruksi adalah Zhao. Dia emang orangnya jujur. Ngeliat rumah lama gue, Cing kagak bisa nahan diri buat garuk-garuk kepala. Kalau emang mau ngerubuhin dan ngebangun ulang rumah ini. Kapten Zhao lalu mulai bertanya ke Om Zhao. "Bangunan kayak apa yang direncanain? Gue bisa kasih tahu?" Daerah ini bakal dikelilingi oleh bandara di masa depan. Kalaupun bangun rumah biasa aja, gak bakal nyaman tinggal di dalamnya. Gue langsung ngeluarin gambar dan bilang, "Om Zhao, jangan khawatir. Gue udah ada yang ngedesain cetak birunya." Setelah Kapten Zhao ngambil cetak birunya, gue cuma ngelirik doang. Mata gue melebar. Lantai 4 juga harus ada ruang bawah tanah dan tempat pandang. "Lu berencana buat bikin rumah kecil ala barat?" Dengan bahasa Cina klasik, gue dengan tenang menjawabnya. "Bukan, bangunan ala barat." Kapten Zhao dari hotel itu langsung kaget. Yah! Kapten Zhao dan pekerja di belakangnya tertegun. Ekspresi wajah, sama persis kayak orang-orang di bank zaman dulu.
Kapten Zhao kagak bisa nahan buat nanya ke Aking dengan curiga. Lu kagak bercanda kan? Di tengah entah kemana, buka hotel di tempat yang kagak ada ladang. Gue nunjuk lokasi pembangunan bandara yang berdebu di kejauhan dan bilang, mulai sekarang, tempat ini kagak bakal jadi tengah-tengah lagi. Mereka udah gak bisa lagi kerja di ladang. Lihat, itu bakal jadi tempat paling meriah di Ening Town mulai sekarang. Kapten Zhao menatap mata gue yang nekat dan tetap diam. Dia lalu ngeliatin cetak biru itu lama. Gue nengok lagi ke lokasi rumah gue, matanya berangsur-angsur berubah, terus dia nampar pahanya. Tiba-tiba gue sadar, gue paham. Acing. Pinter banget loh, itu namanya ngerebut inisiatif. Kapten Zhao dengan semangat melanjutkan. Jangan. Semua orang mikir kalau ini jalan buntu. Tapi kalau beneran lu bangun hotelnya, ini adalah harta karun. Orang-orang udah capek abis turun dari pesawat. Siapa sih yang gak mau nyari tempat buat istirahat secepatnya? Hotel lu, bukannya itu yang mereka lihat dengan mata terbuka? Pilihan pertama, gue agak kaget. Om Zhao bisa begitu cepat mengerti pikiran gue. Jadi gue tanya ke Om Zhao, lu mau ngambil kerjaan ini? Om Zhao langsung ngegeplak dadanya kencang. Setuju banget buat nerima. Kenapa kagak jawab? Kerjaan yang menarik kayak gitu susah ditemuin walaupun pakai lentera. Jangan khawatir, gue bakalan jelasin lu gimana cara lu gambar 5 jari. Gue jamin bakal gue tutupin dengan indah. Padet, bulldozer itu bikin suara banget pas masuk ke halaman. Beberapa tetangga yang belum pindah datang buat ngeliat apa yang lagi terjadi. Saat mereka melihat anak yang menyimpan kenangan masa kecil gue, itu runtuh dengan suara gemuruh di bawah lengan besi bulldozer. Orang-orang kagak bisa nahan buat kagak berseru kaget. Pasangan ini bener-bener gila. Rumah yang bagus banget dihancurin tanpa peringatan. Dia mau ngapain? Denger-denger dia bawa duit banyak banget. Mereka mau bangun rumah kecil ala Barot di sini. Lin Shen ngeliat ini, dia nyilangin tangannya dan mencibir. Ngebangun rumah kecil ala Barot. Gue rasa dia punya banyak duit buat dibakar. Begitu udah dibangun, satu orang bisa tinggal di rumah segede itu. Nggak takut malam-malam. Orang-orang di sekitar menggema. Bahkan kagak ada tetangga di sekitar. Udah kayak tinggal di kuburan aja. Gue rasa dia cuma terobsesi buat nyelamatin muka dan menderita karena itu. Ngelawan rencana, apa bakal ada konsekuensi yang bagus? Gue budak kuping dengar semua diskusi. Cuma berdiri di depan adegan hancur. Ngeliatin buruh kerja, kagak lama. Keributan di sini mengingatkan wali kota-kota yang sedang menghasilkan rejeki. Dia lagi duduk di dalam mobil. Gue nurunin kaca mobil dan ngeliatin dia dari kejauhan. Dia mungkin kagak nyangka ini. Bukan cuma dia yang kagak nangis dan mohon-mohon ke dia. Malah, itu bikin keributan gede. Terus, nyari duit gede dia manggil gue lewat kaca mobil, tolongin gue. Gue jalan dan nanya apa ada yang salah. Nadanya nuduh, nanyain lu lagi ngapain? Renovasi rumahnya? Dia terus bertanya. Lu khawatir kagak harus ngebongkar semua rumah? Ini adalah rekonstruksi. Udah dapat dokumen persetujuan? Beli dan dapetin duit gede. Gue kagak nyangka bisa nyelesain kertas-kertasnya dengan menyeluruh ini. Mukanya jadi pucet banget. Takut mereka ngelempar berkasnya balik ke gue. Suara itu bahaya. Gue peringatin jangan ngelakuin hal sembrono. Pembangunan bandara adalah acara besar. Kalau berani ngehalangin konstruksi atau bangun struktur ilegal, jangan salahin gue yang gak sopan. Gue lalu nyimpen dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Lihat matanya dan ngerasa nyaman. Semua tindakan gue, semua dalam lingkup yang dibolehin oleh hukum dan peraturan. Gue gak bakal ngerepotin siapapun. Dan tolong, jangan ada yang menghalangi jalan gue menghasilkan uang besar. Mereka mungkin belum pernah lihat gue ngambil sikap keras kayak gitu sebelumnya. Akhirnya, dia ngeluarin dengusan berat. Gulung kaca mobil dan ngebut pergi. Gue tahu dia datang hari ini buat peringatin gue. Mereka juga lagi ngetes gue. Hari-hari yang akan datang, hampir tiap hari gue ngabisin waktu di tempat pembangunan. Gak lama, kerangka bangunan itu didirikan di tanah terbuka. Tumbuh ke atas dengan kecepatan yang kelihatan dari hari demi hari. Pondasi dan ruang bawah tanah selesai di bulan pertama. Struktur utama kedua udah selesai. Akhirnya, pas truk beton terakhir. Pas nuangin beton ke atap lantai 4, Om Zhao dengan semangat ngeluarin petasan. Gue berdiri di atap yang baru dibentuk dan belum jadi. Ngeliat tanah di bawah kaki gue, ngeliat sekitar, garis besar bandara di kejauhan semakin jelas. Hotel gue dan bandara masa depan, seolah-olah ada persaingan diam yang berlangsung. Mari kita lihat siapa yang bisa lebih cepat menyajikan diri ke dunia. Di hari ini, gue lagi bahas bahan tembok luar sama desainer di lokasi pembangunan. Satu demi satu, kendaraan penegak hukum menggelegar masuk. Pintu mobil kebuka. Turun, selusin orang pakai seragam dari jurusan yang berbeda. Pemimpinnya adalah orang Parubaya. Zeng Daqian ngikutin di belakangnya. Cibir yang hampir kagak kelihatan ada di mukanya. Tanya pria Parubaya itu dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Gue maju buat jawab, tapi dia cuma ngibasin tangan. Dokumen identifikasi di dalam bilang, kalau kita dari tim penegak hukum gabungan. Dilaporin ama publik. Mereka bilang ada pelanggaran serius peraturan konstruksi di sini. Ini menimbulkan bahaya keselamatan yang besar dan mencemari lingkungan. Hati gue hancur saat gue membaca tulisan bahasa Cina klasik itu. Gue tahu masalah bakal datang. Bikin banyak duit dan berdiri di samping tanpa ngomong sepatah kata pun, tapi tatapan yang menggembirakan itu, udah dijelasin semuanya. Ngadepin mereka? Jawab gue kalem. Semua prosedur kit legal. Pembangunannya dilakuin sesuai dengan standar nasional. Legal atau kagak, bukan terserah lu yang mutusin. Selidiki ini secara menyeluruh buat gue. Jangan ketinggalan pojok manapun. Orang-orang di belakangnya langsung pada bubar. Mereka banjir ke lokasi pembangunan gue. Beberapa orang ngecek keselamatan kebakaran, beberapa ngukur kebisingan, beberapa sampel udara yang diekstrak. Beberapa orang lagi ngeliat jadwal pembangunan kita. Para pekerja pada kaget semua. Gue pengen maju dan berdebat, tapi gue berhentiin dia. Tiketnya panjang banget, karena gue tahu dalam hati kalau ini balas dendam buat nyari duit banyak.
Justru di saat-saat kayak gini kita kagak boleh bertindak buru-buru. Sepanjang sore, tempat pembangunan gue semuanya berhenti. Selama periode ini, berbagai kesulitan muncul satu persatu. Jarak antara palang penguat di sini kayaknya salah. Pakai penggaris buat ngukur, langkah pengendalian debu lu kagak memadai. Apa mereka bakal denda kita karena kagak punya SIM kebersihan buat kantin? Biar gue lihat. Zeng Dakian kadang-kadang nyender deket kuping pria parubaya itu. Apa yang diomongin dokter? Entar, mereka berdua ngasih tatapan jahat ke gue. Gue tetep diem selama ini. Mereka cuma make HP mereka buat ngerekam setiap gerakan mereka. Dan muka semua orang. Semuanya direkam dengan jelas. Sampai matahari udah mau tenggelam, mereka ngebalikin seluruh lokasi pembangunan. Akhirnya mereka datang bareng. Orang parubaya itu ngasih ringkasan. Setelah penyelidikan rinci sepanjang sore, tempat pembangunan lu pada dasarnya memenuhi standar. Jelas dia enggan banget ngomong kata-kata itu. Jantung gue akhirnya tenang. Karena gue tahu, dari saat gue memutuskan untuk membangun hotel, dari awal setiap detail udah dilakuin dengan sempurna. Gue nyewa perusahaan pengawas yang paling bagus. Setiap batch bahan bangunan diwajibkan untuk memiliki sertifikat kesesuaian. Setiap proyek konstruksi dilakukan dengan ketat sesuai dengan cetak biru. Tujuan gue adalah menyarankan melakukan bangunan yang kagak ada yang bisa nemuin kesalahannya. Muka Zeng Dakian berubah jelek banget. Jelas dia kagak nyangka ini. Gue adalah pemuda umur 20-an, mereka ngelakuin hal-hal dengan teliti banget, terus gaya orang parubaya itu berubah. Tapi, mengingat tempat pembangunan lu berdekatan dengan bandara, proyek-proyek penting, keadaan khusus. Buat mastiin kalau kagak ada yang salah. Kita udah mutusin buat ngewajibin lu buat nahan operasi selama 1 minggu. Lakuin pemeriksaan diri yang komprehensif. Om Zayal yang pertama kali teriak. Kenapa kita kagak ada masalah? Kenapa konstruksi harus berhenti? Orang parubaya itu langsung ngelurusin mukanya dan bilang ini pesanan. Kalau lu nolak buat nurut, kita bakalan cabut izin bangunan lu. Tapi, ngelihat mukanya yang berminyak dan sombong. Kalau kagak, Station Master Zeng bakal diketawain. Gue punya biro perumahan dan konstruksi kota di sini. Nomor telepon semua pemimpin di bagian pemadam kebakaran, dan bagian perlindungan lingkungan, baru aja gue rekam video. Gue kirim ke temen. Dia kerja buat media provinsi. Lu bilang, kalau gue harus ceritain apa yang terjadi sore ini, bilang ke mereka persis seperti yang mereka bilang. Apa yang bakal terjadi? Gue cuma orang yang mau ngelindungin tanah kelahiran gue. Orang biasa aja, kagak berdaya, ini satu-satunya cara rempong gue bisa melindungi diri gue sendiri. Senyumnya membeku di wajahnya seketika. Dia ngeliatin gue dengan ngeri. Matanya penuh dengan rasa kagak percaya. Dia mungkin kagak pernah mimpiin ini. Gue yakin piatu di mata dia, orang yang gampang dibully. Mereka bahkan punya trik tersembunyi di lengan baju mereka. Saat ini, orang parubaya itu juga ngerasa ada yang salah. Dia buru-buru datang, dan nanya ke wali kota Zeng. Lihat gue. Zeng Dakian melotot ke gue sengit pas ngeliat ini. Dia ngegertak giginya dan bilang bakal lanjutin konstruksi. Abis ngomong gitu, dia masuk ke mobil tanpa nengok ke belakang. Dia mimpin yang namanya tim penegak hukum dalam pelarian yang acak-acakan. Suara sorakan tiba-tiba meletus dari lokasi pembangunan. Om Zhao sama para pekerja semuanya ngacungin jempol ke gue. Puji acing ox, cuma gue yang tahu yang sebenarnya. Apa yang gue bilang barusan setengah benar setengah salah. Gue emang rekam video. Tapi teman-teman di media gue adalah sesuatu yang gue buat-buat. Gue judi biar dapat duit gede. Merasa bersalah, si maling kagak berani bikin masalah besar dari itu. Gue menang taruhan. Tapi gue juga tahu dia gak akan pernah nyerah semudah itu. Jadi gue lihat lampu kota di kejauhan. Dia ngeluarin HP-nya dan bilang, mangkok vegetarian, gue rasa gue udah masuk ke masalah besar. Suwan dan yang lain mendengarkan saat gue selesai menceritakan kejadian sore itu. Dia diam lama banget. Jadi gue tentatif nanya, halo, Suwan, lu masih dengerin? Suaranya kedengaran capek gitu. Tapi dia tetap tenang di hadapan Aking. Jangan panik, jawab gue nggak panik. Gue cuma pengen tahu apa yang harus gue lakuin selanjutnya. Suwan analisis kalau lu ada di rumputnya. Temenin dia, lu pasti bakalan rugi. Kita perlu berubah? Gue iseng nanya, soal logika peringkat. Seni perang Sun Tzu bilang kalau di semua pertempuran, dengan damai dan dengan kemenangan, lu sekarang punya semua dokumen yang dibutuhin. Legal dan patuh. Ini pemerintah kota. Gue mau berantem sama lu di depan Universitas Chengchi Nasional tapi kagak ketemu lu. Oleh karena itu, dia kagak punya pilihan selain make metode yang kagak jelas. Apa yang perlu kita lakuin? Dia ngeluarin gerakan kavaleri dengan cara yang kagak pernah dia duga. Gue diem-diem dengerin analisis Suwan. Pikiran kaca gue berangsur-angsur menjadi jelas. Jadi gue tanya, apa kavaleri ini? Suwan menjawab, kata demi kata, bahwa bandara adalah jawaban terbaik. Ini adalah proyek Bandara Internasional Ening yang saat ini sedang dibangun. Gue kaget pas denger itu. Lanjutnya, Hotel Lo. Apa yang bakal jadi daya saing inti di masa depan? Ini adalah lokasi geografisnya yang unik. Itu adalah koneksi jarak nol dengan bandara. Jadi mulai sekarang, lu kagak bisa fokus sama perspektif lu. Ditaruh di tanah kecil di Ening Town. Kita kagak boleh selalu fokus ke badut kayak Zeng Dakian. Lu harus ambil, ruang lingkupnya udah ditinggiin ke tingkat yang sama kayak proyek bandara. Lu harus nyari cara. Bikin tim proyek bandara memperlakukan lu kayak salah satu dari mereka sendiri. Potret Suwan berkedip seperti petir. Itu langsung lewatin kabut di depan mata gue. Akhirnya gue ngerti. Zeng Dakian bisa ngebully orang lain tanpa hukuman. Justru karena di mata dia, gue cuma orang yang lemah dan kagak berdaya. Tapi kalau gue bisa ngomong ke bandara, ini gede banget. Terikat bareng. Kalau lu dapet duit banyak, lu harus mikir 2 kali sebelum mikirin hewan. Masalahnya, gimana cara gue ngiketnya? Kata gue agak canggung, proyek bandara adalah proyek kunci di tingkat provinsi dan kota. Orang-orang yang bertanggung jawab semuanya ada di tingkat yang tinggi banget. Gue sama sekali kagak ada kontak sama mereka. Suwan senyum pas denger ini. Siapa bilang harus langsung ke para pemimpin atas? Ah Cing, lu lupa apa kekuatan lu? Tanya gue bingung. Kelebihan gue langsung dijelasin semalam. Tempat pembangunan lu,
Sekarang seluruh kota Ening, kecuali lokasi pembangunan bandara, adalah satu-satunya tempat di mana banyak pekerja ngumpul. Ada berapa banyak pekerja di lokasi pembangunan bandara? Pasti ada minimal beberapa ribu orang. Mereka bakal makan apa? Apa yang harus dilakuin soal akomodasi? Gimana sama pengeluaran sehari-hari? Setahu gue, supaya bisa memenuhi jadwal produksi, mereka lagi nerapin manajemen tertutup. Kehidupan buruh sebenarnya sangat monoton dan tidak nyaman. Dan lo ada di samping mereka. Gue langsung ngerti setelah denger itu. Dia cepet-cepet nanya, maksud lo apaan? Biar gue yang ngerjain urusan mereka. Suara Suwan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini bukan cuma soal bisnis doang. Ini kesempatan terbaik lo buat pindah ke proyek bandara. Lo bisa make lokasi konstruksi yang udah ada. Bikin tempat tinggal sementara yang kecil. Toko kecil. Dan warung makanan. Bioskop udara terbuka. Investasi kecil. Tapi, itu bisa langsung nyelesain kebutuhan mendesak pekerja bandara. Yang lokasi bukan produk. Ini tentang kenyamanan dan perawatan. Pas ribuan buruh ini, ketika semua orang ingat hal-hal baik lo, gimana menurut lo bandara? Apa yang bakal dipikirin pemimpin perusahaan konstruksi tentang lo? Mereka bakal ngelihat lo sebagai orang yang punya visioner. Mitra yang bertanggung jawab. Satu yang bisa ngebantu mereka ngestabilkan belakang mereka. Sekutu yang nyelesain masalah. Waktu itu, hotel lo kagak bakalan lagi. Bangunan yang sendirian. Malah, itu adalah pusat layanan pendukung untuk proyek bandara. Apa orang yang dapat duit banyak berani bikin lo masalah? Apa dia bakal berani ngelawan seluruh proyek bandara? Setelah mendengar ini, gue megang HP dan bergetar kegirangan. Lama banget dia gak bisa ngomong. Suwan jenius banget. Suwan tersenyum dan berkata, bukannya gue jenius. Lu yang menginspirasi gue. Orang yang punya ide buat bangun hotel di sebelah bandara, dia kagak bego kalau diawali. Suwan lalu mendesak agar masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Sebelum Zengda, sebelum ngelakuin langkah selanjutnya, kirim kavaleri kita. Dengan cepat gue bertanya apa yang perlu gue lakukan. Suwan nyaranin buat nemuin Om Zhao. Dia punya pekerja dan teknisi di bawah komandonya. Bikin gudang sementara, buka warung makanan adalah sepotong kue buat dia. Dari segi pasokan, lo bisa hubungin pasar grosir kota langsung. Dan gue kasih beberapa nomor HP, mereka semua adalah klien gue. Hal yang paling penting buat pemasok yang bisa diandelin adalah harga yang wajar. Hal-hal harus bersih dan higienis, kita kagak mau kekerasan, itu seseorang yang nutup telepon. Gue ngerasa setiap sel di tubuh gue diaktifin. Kecapean dan kebingungan yang sebelumnya tersapu. Malah, ini adalah semangat berjuang dan harapan yang kagak pernah terjadi sebelumnya. Gue nemuin Om Zhao semalaman. Gue ceritain pikiran gue ke dia, Om Zhao nampar pahanya dan berseru. Ide bagus banget. Udah lama gue kasihan sama cowok-cowok di bandara itu. Makan di kantin tiap hari, mulut gue hambar banget praktis hambar. Ayo kita pasang warung makanan, beli bir dan tusuk sate bakar. Mereka seneng banget. Om Zhao nepuk dadanya dan ngejamin keselamatan Acing. Jangan khawatir, serahkan ini ke gue. Besok gue bawa orang buat ngeratain tanah buat lo. Dijamin hasil pembukaan dalam waktu 3 hari. Namun, kemampuan eksekusi Om Zhao melebihi ekspektasi gue. 3 hari kemudian, sebuah struktur yang dibangun dengan pipa baja dan lembaran baja bergelombang didirikan. Keluar dari alun-alun bergaya Amerika yang gede dan sederhana, gue kasih nama pom bensin. Dua-duanya buat nyemangatin para buruh. Itu juga cara buat gue nyemangatin diri gue sendiri. Pada saat yang sama, orang-orang yang dapat duit gede selalu diem-diem ngawasin. Ngeliat kalau kita kagak bangun hotel. Malah, mereka sama sekali kagak tahu kalau soal nyiapin bangsal. Bentar lagi bakal jadi hari warung makanan pom bensin buka. Gue ngadain upacara kecil. Gue nulis beberapa huruf gede di kertas merah, dan gue tempelin di pintu. 3 hari sebelum buka, semua masakan dan minuman setengah harga. Gue juga minta Zhao Shu ngirim beberapa pekerja. Bagiin selebaran di pintu masuk lokasi pembangunan bandara. Malam, belum sepenuhnya gelap. Bel kerja musim panas bunyi di lokasi pembangunan bandara. Ratusan dan ribuan buruh melonjak seperti pasang surut. Mereka keluar dari gerbang. Mereka kebanyakan ketutup debu. Kelihatan capek. Pas mereka ngeliat kalau sisi kita terang banget. Bau barbecue yang berhembus di udara. Pas aroma masakan tumis, mereka semua cengok. Ada yang nanya penasaran itu tempat apaan. Kenapa jadi meriah banget ya? Kayaknya tempat makan gitu. Nama pom bensin ini apaan sih? Ada yang nyaranin, kita buat pergi dan lihat-lihat. Tamu pertama, dia anak muda yang kelihatan masih muda banget. Dengan ambisi di wajahnya, bos, ini beneran setengah harga? Gue ketawa dan jawab, beneran. Dia mesen, tolong kasih gue mangkok nasi babi yang udah mateng 2 kali. Tambahin 2 telur lagi. Oke gue masak sendiri, sajikan hidangan panas yang menguap secepat mungkin. Sebagian besar mangkok nasi diletakkan di depannya. Pemuda, ngeliatin tumpukan daging babi yang udah dimasak 2 kali yang mirip gunung kecil, mata mereka melebar dengan cepat. Tamu kedua dan ketiga juga datang. Setengah jam kemudian, seisi pom bensin penuh dengan orang-orang. Mereka berkelompok 3 atau 5 orang. Pesen beberapa lauk dan beberapa kotak bir, emosi yang udah ditekan seharian di tempat pembangunan, dikatalisis oleh alkohol dan makanan enak. Rilis sepenuhnya. Malam itu awalnya kosong dan hening banget. Malam itu dipenuhi dengan heboh yang bersemangat. Itu udah bener-bener nyala. Om Zhao dan pekerjanya termasuk di antara mereka. Meja penuh dengan orang-orang yang lagi minum, muka mereka merona, dan anting-anting mereka. Langkah pertama untuk sukses rencana gue, beberapa hari ke depan, bisnis pom bensin lagi booming. Pom bensin gue, ini jadi bagian dari kehidupan monoton para pekerja di lokasi pembangunan. Satu-satunya penghiburan dan surga, pekerja yang lagi makan ngeliat ini, mereka semua cemberut. Mereka jelas bisa ngeliat itu. Orang-orang ini datang buat bikin masalah. Jadi gue keluar dari dapur. Dia ngelepas telemek-nya dan dengan tenang nanya ke rombongan apa yang mereka mau makan. Tembok depan ngeliatin gue ke atas ke bawah. Mata lu penuh dengan agresi.
lu yang jadi bos. Apa yang kagak kita makan? Kita di sini buat ngumpulin duit perlindungan. Dia ngangkat 5 jari dan bilang, di kota Ening ini, kalau lu mau usaha, lu harus ngikutin aturan kita. Angka ini tiap bulan. Sebelum gue bisa ngomong, seorang pria yang gendut dan kuat duduk di meja sebelah. Dia tiba-tiba berdiri. Orang ini mandor di lokasi pembangunan bandara. Orang bermarga Zhang hampir tiap hari datang ke tempat gue buat makan malam. Mandor Zhang lalu bertanya dengan ramah, "Gavianin tiape?" Pekerja yang lagi makan ngeliat ini, mereka semua cemberut. Mereka jelas bisa ngeliat itu. Orang-orang ini datang buat bikin masalah. Jadi gue keluar dari dapur. Dia ngelepas celemeknya dan dengan tenang nanya ke rombongan apa yang mereka mau makan. Tembok depan ngeliatin gue ke atas ke bawah. Mata lu penuh dengan agresi. Lu yang jadi bos. Apa yang kagak kita makan? Kita di sini buat ngumpulin duit perlindungan. Dia ngangkat 5 jari dan bilang, di kota Ening ini, kalau lu mau usaha, lu harus ngikutin aturan kita. Angka ini tiap bulan. Sebelum gue bisa ngomong, sosok di meja sebelah, orang gendut itu tiba-tiba berdiri. Orang ini mandor di lokasi pembangunan bandara. Orang bermarga Zhang hampir tiap hari datang ke tempat gue buat makan malam. Zhang Gongtou lalu bertanya dengan cara yang sopan. "Gavianin tiape? Datang sini dan lari liar." Zheng Qiang lirik dia dengan hina. "Lu pikir lu siapa? Anak kecil gak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Kalau nggak gue berurusan juga sama lo." Zhang Gongtou ngakak abis denger ini. Dia kagak ngomong apa-apa lagi. Malah, dia ngambil botol bir kosong dari meja. Cubitan pelan. Ada suara retak keras. Botol kaca itu pecah jadi banyak banget di tangannya. Ngeliat ini, Zhang Qiang dan anak buahnya, senyum di wajahnya membeku. Terus dari segala arah, puluhan pekerja yang sama-sama gendut berdiri. Beberapa dari mereka megang botol minuman keras. Beberapa ngambil bangku, mereka kagak ngomong sepatah kata pun. Mereka cuma diam aja ngambil Zheng Qiang sama yang lain. Diblokir di tengah, pekerja-pekerja ini berasal dari seluruh penjuru negeri, kerja di lokasi konstruksi sepanjang tahun. Meskipun mereka kagak punya banyak pendidikan, tapi mereka punya rasa persaudaraan dan kesetiaan yang paling dasar. Karena gue menyediakan mereka dengan makanan yang enak dan terjangkau. Mereka secara alamiah bersedia untuk berdiri untuk gue. Zheng Qiang dan kelompoknya, dia biasanya cuma ngebully orang-orang jujur di kota. Dimana gue pernah lihat wali kota kayak gini. Jadi Zheng Qiang ngatur istrinya, dan nelpon lo. "Lu mau ngapain?" Gue kasih tahu, "Om gue namanya Zheng Daqian." Zhang Gongtou ngambil gigitan yang hina. Dia lalu bilang, "Zheng Daqian adalah om lu. Jadi siapa bokap lu?" "Itu Kaisar Giok. Pergi dari sini sebelum kita harus ngapa-ngapain." Zheng Qiang pengen ngomong beberapa kata kasar lagi, tapi ngelihat makin banyak orang ngumpul di sekitar. Dia benar-benar marah. Entar, dia dan anak buahnya bergegas pergi. Mereka manggil kita buat pergi. Sebuah tawa tiba-tiba meletus dari kerumunan. Gue ngeliatin Zheng Qiang sama yang lain kabur dalam keadaan acak-acakan. Terus gue nengok ke para buruh yang spontan melindungin gue. Perasaan hangat membuang dalam hati gue. Jadi gue jalan ke arah. Dia nunduk dalam-dalam ke Zhang Gongtou. "Abang Zhang dan semua tuan, makasih buat hari ini semua." Zhang Gongtou dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, "Gak perlu makasih. Kita cuma kagak tahan sama bangsat-bangsat itu. Bos, tempat ini, setelah kita ngamanin ini siapa yang berani bikin lu masalah lagi? Mereka cuma ngelawan ribuan saudara kita." Kata-katanya, itu dapat dukungan bulat dari semua orang di sekitar. Mereka bikin masalah buat ribuan saudara kita. Saat itu juga gue berdiri di tengah kerumunan. Ngeliat muka-muka sederhana dan tulus itu, perasaan terharu yang kagak bisa dijelasin. Dan Zheng Daqian, di kejauhan, ngeliat keponakan yang ngeloyor pergi malu, mereka ngeloyor keluar. Gemeteran karena marah, terus dia nemuin, hal-hal berangsur-angsur keluar dari kendalinya. Dan gue, anak yatim piatu yang gak pernah dia peduliin. Itu tumbuh dengan cara yang kagak pernah dia duga. Sayap yang kuat, pada saat yang sama, kagak jauh. Struktur utama rumah gue yang berlantai 4 sekarang sudah lengkap. Lagi nunggu dekorasi luarnya. Sebenarnya, gue udah kepikiran namanya. Itu Hotel Cloud. Gue udah mutusin, gue bakal bikin semua orang yang ngeliat gue rendah bayar. Mereka cuma bisa ngeliatin keberadaan gue dari tanah. Setelah Zheng Qiang dan anak buahnya kabur. Suasana di pom bensin, kemudian mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mandor Zhang ngebanting koin jida ke meja. "Bos Fu, kalau lo ngeliatin kita segerombolan bangsat, balik aja duitnya. Kita bukan bantuin lu buat manfaatin lu. Kita pikir lu anak muda, berani ngelawan orang-orang itu. Ada tipe orang yang kita hormati karena lo. Akhirnya gue gak bisa ngalahin mereka. Gue kagak punya pilihan selain nerima duitnya. Tapi gue tahu dalam hati gue, apa yang gue dapet jauh lebih berharga daripada uang sebanyak ini. Yang benar-benar gue dapetin adalah hati orang-orang." Hal-hal terjadi dengan cepat banget. Berita itu nyampe ke kuping komando proyek bandara. Awalnya mereka gugup banget. Ribuan pekerja ngumpul di tempat pribadi yang kagak terkendali. Mereka ngelihat itu sebagai resiko keamanan yang gede banget. Konon tim proyek ngadain rapat semalam soal ini. Seseorang di rapat menyarankan supaya pom bensin gue ambil langsung paketnya. Semua pekerja dibawa paksa balik ke lembah umum yang tertutup. Usul ini langsung diterima dengan manajer konstruksi menentang kerasnya. Kalau kita ngunci mereka secara paksa, ini cuma bakalan nyebabin konflik dan tekanan yang menumpuk. Sesuatu yang besar pasti terjadi cepat atau lambat. Setelah debat panjang, solusi kompromi diusulin. Daripada nganggep itu sebagai ancaman, malah, mari kita ubah jadi pasangan yang bisa dikendaliin. Bentar lagi, tanda yang bertuliskan, Perintah Pembangunan Bandara Ening. SUV itu parkir di pintu masuk tempat pembangunan gue. Seorang pria berusia 30-an turun dari mobil. Dia jalan lurus ke arah gue. Dengan nada sopan gue tanya, "Lu wakil bos Fu Qing?" Gue ngeliatin dia dengan waspada pas dia jawab iya. Dia ngulurin tangannya ke gue, dan ngenalin dirinya dengan, "Halo, nama gue Bis." Dia adalah wakil direktur Departemen Dukungan Area Tunggu Proyek Bandara.
boleh gue ngobrol bentar? Gue ragu sebentar. Ujung-ujungnya, gue tetap pergi ke pom bensin sama dia. Gue duduk di meja kosong. Gue nuangin dia segelas es teh dan nanya ke Direktur Qin. Ada yang gue butuhin. Binatang itu tersenyum. Sambil tersenyum lembut, dia bilang, Pak Fu, jangan gugup. Gue di sini bukan buat masalah. Hari ini gue di sini mau bahas urusan bisnis sama lo. Gue tercengang dengan bahasa Cina klasik. Minta kerja sama? Binatang itu ngedorong kacamatanya ke atas. Jawabannya ya, biar langsung ke intinya. Kita berhenti setelah diselidiki. Setuju banget. Pom bensin lu. Buat mastiin kelancaran proyek Bandara Kaite. Ngasih kontribusi yang positif banget. Kita berterima kasih banget sama lu. Ini nyediain kegiatan rekreasi yang bagus buat para pekerja. Gue kaget dengan apa yang mereka omongin. Gue pikir mereka bakal datang cepat atau lambat. Binatang itu lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Ngomong apa yang kita mau. Ayo kita tanda tanganin perjanjian kerjasama formal. Pom bensin lu resmi disahkan oleh pusat komando kami, menjadi proyek nomor 1 dari Bandara Internasional Ening. Area layanan tinggal, kita bakalan ngasih lu daftar resmi. Di saat yang sama, lu bakal dapet subsidi bulanan. Kita cuma punya satu permintaan. Jantung gue mulai deg-degan. Dia lalu nanya apa yang dia butuhin biar aman. Binatang itu ngeliatin gue, matanya penuh dengan ketulusan. Pastiin keamanan makanan, pastiin stabilitas harga, pastiin para pekerja makan dengan tenang dan menikmati. Kita kenal Pak Fu. Harga lu sekarang hampir kagak ninggalin untung. Kita bakal kasih lu subsidi. Gue cuma berharap lu bisa ngerti masalah ini. Terusin ngelakuinnya lama-lama, lu bantuin ngestabilkan belakang kita. Baru deh kita bisa fokus ke konstruksi di garis depan dengan tenang. Saat itu, gue melihat perjanjian yang ada di atas meja. Ngeliat kata kerjasama di atas, mata gue tiba-tiba terasa panas. Rencana Suwan, jurus cemerlang yang mengarah ke kemenangan. Pada akhirnya, itu terjadi dengan cara yang gak pernah gue duga. Rumusnya udah dilaksanain, gue kagak cuma jadi sekutu proyek bandara. Mereka bahkan jadi orang dalam yang diakui secara resmi. Gue langsung bales kalau gue setuju. Gue ngambil pulpen, dan tanda tanganin nama gue di perjanjian itu. Binatang itu dengan senang hati nyimpen perjanjian itu dan bilang, Bos Fu, selamat kerjasama. Kalau lu butuh bantuan kita di masa depan, atau ada yang lecehin lu, lo boleh telepon gue kapan aja buat ngilangin binatang ini. Langsung aja gue telepon Suwan. Dengan girang bilang, Hey, Suwan, Kate berhasil. Suwan ketawa di ujung telepon dan bilang, gue udah tahu dari dulu. Ah, Ching, inget ini. Pas lo bisa. Pas orang lain nawarin mereka nilai, mereka kagak bisa nolak. Lu bakal jadi pasangan yang semua orang pengen menangin. Daripada semut yang bisa diinjek sesuka hati. Mulai sekarang, medan perang lu udah ditingkatin. Udah pasti, besoknya, tanda biru baru banget. Itu digantung di tempat paling mencolok di pom bensin. 2 baris huruf gede ditulis di atasnya. Area layanan tinggal yang ditunjuk untuk proyek Bandara Internasional Ening. Kantor Pusat Pembangunan Bandara Aning. Diproduksi di bawah pengawasan Departemen Dukungan Logistik. Plak ini kayak prasasti di tablet jenderal kuno. Dia gantungin. Suasana di seluruh pom bensin berubah. Jadi para buruh ngeliatin pelangnya. Punggung gue sekarang lebih lurus. Konsumsi di sini bukan lagi cuma soal makan dan minum. Ini adalah layanan yang diakui secara resmi. Mulai dari sini, jati diri gue juga berubah dari cadangan orang wira swasta yang kontroversial, dia jadi pedagang topi merah yang sah, pedagang dengan hubungan resmi dengan pemerintah. Gue bisa ngerasain dengan jelas, mata Zeng Dakian, yang ada di mana-mana, mereka jadi lebih tenang setelah ngeliat tanda ini. Paling kagak buat seminggu depan. Gak ada insiden pelecehan yang terjadi. Lokasi pembangunan dan pom bensin. Mereka semua pernah ngalamin kemacetan yang langka. Tapi gue tahu ini cuma ketenangan sebelum badai. Lagian orang yang dapet duit banyak, kita kagak akan pernah ngebiarin ini berlalu. Udah pasti, masalah datang seminggu kemudian. Berakhir dengan tenang dengan cara yang gak pernah gue duga. Pagi itu, Li Tua, supir truk yang nganterin daging babi ke gue. Pak Fu menemukan gue dengan wajah khawatir. Aneh minta maaf, kita mungkin kagak bisa nganterin daging hari ini. Jantung gue berdetak. Dia cepet-cepet nanya ada apa Master Li. Li Tua nyalain rokok dan nyeret dalam-dalam. Dia ngehela nafas, dan bilang, jangan sebutin. Pagi-pagi tadi gue pergi ngambil barang. Mereka diberhentikan oleh petugas manajemen transportasi kota di tengah jalan. Mereka bilang gue melanggar aturan, dan mereka akan menyita mobil gue, dan menjatuhkan denda. Mobil gue kurang dari setengah kapasitas nilainya. Gue berdebat sama mereka, mereka bilang, bakal kena denda 10.000 yuan. Kalau kagak, mobilnya bakal disita selama sebulan. Pas denger ini, hati gue seketika hancur. Ini sama sekali bukan kebetulan. Jelas cara baru buat dapetin duit gede. Dia gak berani nyerang gue secara langsung lagi. Kita mulai dengan menargetkan rantai pasokan hulu gue. Li Tua lalu berkata tak berdaya, bukan cuma gue. Pagi ini mereka nganterin sayur ke daerah kita. Pengiriman biji-bijian dan minyak, beberapa kendaraan berhenti di perempatan yang berbeda. Alasan yang diberikan macam-macam. Masa berapa yang kagak memenuhi syarat. Pokoknya, denda dan penyitaan kendaraan dikeluarin berdasarkan kondisi kendaraan. Sekarang, supir-supir di kota yang nganterin barang ke kita. Gak ada yang berani datang ke sini lagi. Mereka semua ketakutan. Itu langkah yang cemerlang. Gaji biar tahu, pom bensin mengkonsumsi banyak makanan setiap hari. Begitu rantai pasokan terganggu, itu bakalan harus tutup dalam waktu kurang dari 2 hari. Sekitar siang, efek dari kekurangan makanan mulai muncul. Beberapa pekerja pengen pesan masakan ini. Itu semua karena kagak ada yang mau. Gue kagak bisa ngelakuinnya. Meskipun mereka semua menyatakan pengertian, tapi gue bisa lihat kekecewaan di mata mereka. Ngeliat ini, gue cemas bukan kepalang. Jadi gue langsung manggil tuh binatang. Jelasin keadaan ke dia. Binatang itu marah di telepon, marah banget. Ini omong kosong banget. Ini mengganggu operasi normal, proyek bandara. Dia langsung setuju buat pergi dan negosiasi dengan pihak berwenang kota. Tapi, dia nelpon balik sejam kemudian. Kata Putin tanpa daya,
Gue nyampe di mereka setuju secara lisan. Katanya sih bakal langsung benerin. Tapi orang-orang di bawah cuma bayar mulut sambil diam-diam kagak nurut. Masih ngedesain di mana-mana. Ini adalah perlindungan lokal. Itu rantai kepentingan internal mereka. Kita adalah pusat komando. Itu kagak punya yurisdiksi langsung atas administrasi lokal. Orang-orang ini cuma mau nipu kita. Kayaknya ngandelin orang lain buat latihan tai chi itu kagak bisa diandelin. Gue harus cari cara buat ngukir jalan gue sendiri. Langsung aja gue dial nomornya Suan. Tolong bantuin gue. Kota-kota yang dikasih ke gue sebelumnya, informasi kontak buat pasar grosir. Lu masih di sono? Suan langsung nanya. Iye. Apa yang terjadi? Ada apa nih? Gue lalu menjelaskan metode gue untuk menghasilkan uang besar dan kesulitan gue. Gue ngasih penjelasan singkat. Suan tetap diam beberapa detik. Evaluasinya lumayan keras. Ini mendorong lu ke ambang keputusasaan. Ah, Cing, lu mau ngapain? Perjalanan ke kota buat nyari barang kagak dibutuhin. Biayanya bakal jauh lebih tinggi. Dan lu kagak punya mobil buat disewa? Atau beli yang bekas? Bodoh amat kalau biayanya lebih tinggi dikit. Subsidi dari pemilik bisa dipakai nih. Yang paling penting, gue pengen punya kendali atas sumber barang. Nggak mau disandera lagi. Suara semalam penuh persetujuan. Jawaban tegas gue menunjukkan keberanian yang besar. Harusnya emang gitu. Gak usah mikirin mobil. Gue punya klien yang punya bisnis mobil bekas. Ntar gue suruh dia cariin mobil yang kokoh. Fan yang tahan lama. Ntar gue bantuin prosedurnya. Uangnya gue majuin dulu. Lu kagak perlu khawatir soal itu. Gue bakalan masukin kata-kata baik buat lu di pasar grosir. Minta mereka buat pesen barang terbaik buat lu. Kita tawarin harga grosir terbaik buat lu. Acing. Ingat aja kalau Ening Town cuma kolam kecil. Hujan deras di kolam di kehidupan Zengda sebelumnya. Tapi begitu dia ninggalin kolam itu, dia bukan apa-apa. Apa yang perlu lu lakuin? Ini tentang akar lu, sungai, danau dan laut berlabuh di luar kolam. Ucapan Suan nyaris bikin gue minum lo. Gue selalu mikir, gimana caranya kita bisa ngelawan dia di tanah di Ening Town? Tapi gue lupa kalau gue bisa dengan mudah menghindar dari dia. Pergi ke platform yang lebih luas. 2 hari kemudian, truk jemputan biru yang agak usang, itu berhenti di pintu masuk tempat pembangunan gue. Suan sendiri yang nyetir mobil. Dan nyodorin kunci mobil ke gue. Lu punya SIM kagak? Gue yakin dengan jawaban gue. Gue ikut ujian pas kuliah, udah lama banget gak dibuka. Suan ngehibur dia. Gak apa-apa, ini mobil awet. Suan lalu dengan santai membuka bagasi. Itu udah diisi sampai ke pinggiran. Sambil tersenyum, gue bilang udah di jalan. Barang batch pertama yang gue bawain dari pasar borongan. Periksa barangnya. Saat ini, gue ngeliat truk yang penuh dengan bahan-bahan segar. Ngeliatin Suan, yang udah aus bepergian. Hidung gue kesemutan. Gue kagak bisa nahan diri buat kagak keselak dikit. Suan dengan cepat menepuk pundak gue dan berkata, "Oke, cukup dengan sentimentalitas. Buruan bongkar barangnya. Para buruh masih nunggu makan mereka. Pas hotel lu buka, tolong pesan beberapa bagian lagi buat gue di kamar presiden." Malam itu, makanan di pom bensin lebih enak dari sebelumnya. Pas para buruh tahu tentang kelimpahan, gue sendiri yang nyetir piring-piring ini. Itu dibawa balik dari kota, puluhan kilometer jauhnya. Semua orang kaget. Zhang Gongtou berjalan menghampiri gue dengan semangkuk wine di tangannya. Mukanya udah penuh kegirangan. Bos Fu, dengan wajah merah terang. Gue Old Chiang belum pernah diyakinin sama banyak orang seumur hidup gue. Lu ngitung jadi satu, kita bakal ngelakuin itu buat lu karena dedikasi lu. Pom bensin ini rumah buat kita semua. Siapapun yang berani nyentuh rumah kita gak akan pernah maafin. Segera. Ratusan buruh berteriak serempak untuk rumah semua orang. Siapa yang berani nyentuh rumah kita belum selesai sama dia. Gue tahu saat ini. Rencana Zhang Daqian buat ngerusak pertahanan musuh, gagal total. Dia bukan cuma kagak ngerusak gue, malah, itu bikin gue ngerasa terhubung dengan pekerja sederhana dan jujur ini. Bener-bener terikat bareng, sejak punya truk sendiri, setelah rantai pasokan mandiri, pom bensin gue akhirnya stabil. Gue masukin semua tenaga gue ke, mereka investasi ulang di konstruksi hotel. Desainer yang ditemuin Suwan buat gue emang mahir banget. Dia ngedesain gaya modern buat hotel gue, gaya minimalis, di latar belakang lokasi konstruksi yang kacau. Dia kayaknya datang dari kota di masa depan. Sebuah karya seni yang diterjunkan ke tanah ini. Pada saat yang sama, gue buka supermarket kecil atas saran dari binatang itu. Jualan rokok, cemilan dan kebutuhan sehari-hari, ongkoh. Gue juga beli beberapa mesin cuci buat nyediain jasa cuci. Kali ini di pom bensin gue, ini udah jadi komunitas mini yang berfungsi penuh. Ini nyelesain masalah buat pekerja bandara dengan sempurna. Semua kekhawatiran, itu doang. Reputasi gue juga tumbuh karena kerja keras para pekerja ini. Berita itu nyebar ke seluruh proyek bandara. Semua orang tahu, di sebelah tempat pembangunan, ada bos muda namanya Ayah. Hari itu gue lagi ngerjain akuntansi di pom bensin, tiba-tiba, binatang itu mimpin beberapa orang masuk. Dalam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya umur 40-an. Dia ditemenin sama 2 pemuda. Megang laptop sama kamera. Binatang itu kemudian dengan antusias memperkenalkan Bos Fu. Biar gue kenalin ke lu. Ini China Southern Airlines, manajer pengembangan proyek di markas pusat. Manajer Chen Mu, masa depan, teks-teks Cina klasik yang dipakai dalam penyelidikan awal operasi rute. Sebuah pikiran melanda gue, dia langsung ngulurin tangan dan berdiri. Halo manajer Chen, dia megang tangan gue. Pak Fu dengan senyum komersial di wajahnya, udah lama gue denger nama lo. Sutradara Kim banyak muji lu sepanjang jalan. Dengan cepat dan ala kadarnya gue menjawab, Sutradara Chen, lo menyanjung gue. Setelah diam sebentar, dia langsung ke intinya. Kita cuma jalan-jalan di sekitar lokasi pembangunan bandara. Terus kita lihat gedung lo. Bangunan yang didesain dengan sangat baik. Tolong pemiliknya kenalin mereka. Ini hotel yang udah mau buka. Lo bosnya, jawaban gue pasti iya. Wen Yan tetap diam terus ngeluarin permintaan. Lo bisa ajak kita keliling? Langsung aja gue jawab. Tentu saja.
Jadi gue taruh tenda yang gue pegang. Gue nganterin mereka ke hotel gue. Diam-diam nanya gue, banyak pertanyaan selama perjalanan. Jawaban gue tenang dan jelas. Pas gue bawa mereka masuk, lobi hotel masih dalam renovasi. Mereka semua kaget. Berdiri di sini, tapak pembangunan di kejauhan kelihatan jelas. Derek menara sibuk kerja. Gak susah ngebayangin kalau dalam waktu dekat, Kupau, di sini lu bakal ngeliat deretan pesawat perak yang terbang. Dampak visual dari pendaratannya kagak ada tandingannya. Dalam diam, gue kagak bisa nahan buat kagak tulus mengagumi sifat-sifat luar biasa Pak Fu. Lu punya selera yang bagus banget. Pas semua orang ngeliatin ganti rugi pembongkaran, lu lihat nilai masa depan. Pada saat yang sama, asistennya di belakangnya terus aja foto-foto. Catetan. Terus kita naik ke teras pemandangan atap. Berdiri di sini, lu bisa ngeliat seluruh lokasi pembangunan bandara. Diam-diam ngeliatin kejauhan, dia pelan-pelan ngomong. Kru maskapai kita, tiap misi penerbangan langsung, semua perlu dibenerin di kota kedatangan. Kita punya persyaratan yang tinggi banget buat hotel yang kita kerjain. Keamanan dan privasi, kenyamanan itu penting banget. Hotel lo ada di lokasi yang bagus, pakai keuntungan yang unik. Dia lagi ninggalin bandara, yang paling baru lebih canggih dari yang kita rencanain. Asrama staf juga deket situ. Dia noleh iseng, dan ngeliat ke arah gue. Mata Pak Fu berbinar dengan cahaya kristal. Setelah hotel lo buka, lu tertarik kagak? Jadilah maskapai penerbangan selatan Cina kita. Anggota kru di Bandara Ening. Hotel berikutnya yang ditunjuk. Jantung gue berdebar deg-degan denger ini. Lu harus tahu, tanda tanganin perjanjian kerjasama jangka panjang dengan maskapai penerbangan. Berarti hotel gue belum buka. Ini bakalan ngasih lu basis pelanggan yang paling stabil dan berkualitas tinggi. Ini pasti sesuatu yang selalu gue impikan. Jadi gue menekan kegembiraan gue. Tentu saja gue tertarik untuk menjawab. Diam-diam, dia ngangguk puas. Antep banget. Setelah hotel resmi selesai, kita bakalan punya tim profesional yang datang buat ngelakuin evaluasi. Kalau perjanjian strategis bisa langsung ditandatanganin. Selanjutnya, dia ngeluarin kartu nama dari sakunya dan disodorin ke gue. Tetap kontak. Setelah meninggalkan kelompok yang diam, Renhou, gue berdiri sendirian di rooftop, ngerasain angin. Semuanya berasa kayak mimpi. Baru aja gue mau turun, penglihatan tepi gue, sebuah mobil terparkir di ujung jalan tanah di kejauhan. Itu mobilnya Zeng Daqian. Dia lagi duduk di dalam mobil. Ada orang lagi yang duduk di samping gue. Saat ini, Zeng Daqian kayaknya lagi nunjuk hotel gue ke dia. Lu ngomong apaan sih? Jadi gue dengan tenangnya jalan ke bawah. Dia ngirim pesan ke Suan, bantuin gue cari orang. Terus gue pakai HP gue buat narik filmnya ke rooftop. Gue ambil foto profil dua orang itu yang buram. Nambahin yang duduk di sebelah Zeng Daqian. Pakai jas, gue butuh semua informasi dia. Makin rinci makin bagus. Semalam, datanya hampir seketika diterima. Tapi udah ada masalah. Gue jawab kalau ini mungkin masalah beneran. Abis naruh HP, gue jalan ke pintu masuk lokasi pembangunan dan bilang ke Om Zhao. Om Zhao, tolong bantuin gue. Om Zhao langsung jawab Aking. Lu bilang gue jelasin, gue punya orang yang bikin potongan kayu terbaik buat merek. Diukir tangan, Om Zhao penasaran, apa yang mau ditulis? Jadi gue ngeluarin kertas dan pulpen. Dia dengan hati-hati nulis 8 karakter, pelanggan non-konsumen. Kagak ada masuk, Om Zhao ngeliatin 8 kata ini sebentar, cengo. Dia lalu tersenyum dan bilang dia ngerti. Ini dimaksudkan untuk menetapkan aturan untuk orang-orang tertentu. Gue bakal pergi cari tukang kayu terbaik di kota sekarang. Gue jamin gue bakal lakuin semuanya buat lo dengan jelas dan transparan. 3 hari kemudian, sebuah plakat yang diukir dari satu potongan kayu mawar. Itu berdiri di pintu masuk lokasi pembangunan hotel gue, posisi yang paling mencolok. Munculnya tanda ini, itu langsung menarik perhatian semua orang. Pekerja yang datang ke pom bensin buat makan siang. Gue bakal ngelirik itu beberapa kali kalau gue lewat. Terus senyum yang tahu, mereka jelas paham buat siapa tanda ini. Tentu saja, menghasilkan uang besar juga sesuatu yang harus dilihat. Tentu aja dia tahu, kelompok pelanggan ini, itu merujuk ke dia dan tamu terhormat yang dia bawa. Gue ngasih tahu mereka dengan cara yang paling langsung. Wilayah gue kagak nyari gangguan lu. Malam itu, Suan langsung manggil. Acing ketahuan, orang itu namanya Ji Bochang. Dia adalah pemilik modal Cina di kota. Skill terbaiknya? Ini tentang nemuin mereka yang punya nilai potensial yang gede. Tapi, proyek dengan kelemahan atau sengketa, terus mereka pakai berbagai cara, buat ngambil barang secara paksa dengan harga murah. Jual ulang produk kemasan untuk keuntungan yang luar biasa. Tahun-tahun ini, dia ngerusak beberapa perusahaan, ninggalin keluarga melarat, dan orang-orang mati. Setiap kata yang Suan ucapin, semua ini membuat hati gue sedikit tenggelam. Tanya gue bingung. Gimana dia bisa nongkrong sama Zeng Daqian? Suan langsung jawab kalau dia udah ngecek informasi cedera kerja. Perusahaan investasi dengan nama pabrik leher ayam, baru bulan kemarin, bermitra dengan adiknya Zeng Daqian. Udah daftarin perusahaan baru, Aning Ganggang Cho, Ltd. Suan lalu bertanya tentang alamat terdaftar perusahaan. Lu bisa nebak di mana itu? Pas denger ini, pikiran gue jadi kosong. Balesannya adalah itu rumah gue. Suara Suan emang dingin. Itu alamat tanah lu. Semuanya udah jelas. Zeng Daqian gak pernah berniat buat ngasih gue ketenangan dari awal. Dia menggambar garis merah di sekeliling gue. Itu semua buat ngelestariin tanah ini. Dia tahu kalau tanah ini bakal dipromosiin di masa depan. Makanya, dia ngatur adiknya buat kerjasama sama Ji Bochang. Mereka pengen ngambil tanah ini buat mereka sendiri. Gue bangun hotel di sini, menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Jadi, mereka yang bakal ngelakuin segala cara buat ngilangin gue. Ubah hotel gue jadi hotel mereka, trik-trik tersembunyi dari sebelumnya. Cuma, makanan pembuka, pemangsa modal yang sebenarnya sekarang, Ji Bochang udah turun tangan sendiri. Tanya gue ke Suan dengan khawatir apa yang bakal mereka lakuin. Suan lalu menjawab, metode Gibbon biasanya terdiri dari 3 langkah. Opini publik pertama, bikin nama lu jelek.
Bikin semua orang ngira lu masalah. Goyangin pasangan lu. Proses hukum. Mereka bakalan gugat lu dengan segala macam tuduhan palsu. Ketiga, putus pasokan bahan bakarnya. Dari arus kas lu, tim lu yang nyebabin keruntuhan internal lu. Ketika gue udah cukup nyiksa lu, dia bakal muncul sebagai penyelamat. Gue bakal nawarin sesuatu yang gak bisa lo tolak. Harga rendah yang menghina, beli semua yang lu punya. Lama banget gue dengerin analisa Suwan dalam diam. Terus, pelan-pelan, gue bilang, gue ngerti. Berhubung dia pengen main, terus gue bakal main bareng dia sampai akhir. Suwan Wen agak khawatir. Cing, gue bilang ke Suwan, lu awasin semua hal buat gue. Jibo Chang dan perusahaan baru itu, semua transaksi dan pergerakan keuangan, gue harus tahu setiap langkah rencananya. Gue juga bakalan mempercepat kerjasama dengan China Southern Airlines. Gue butuh yang kuat. Sekutu resmi bakalan ngedukung gue. Dan hotel gue, harus selesai dan dibuka secepat mungkin. Begitu gue mulai menghasilkan arus kas, gue bisa terus aja sama dia. Gue selesai menjelaskan rencana gue dengan satu tarikan nafas. Suwan sering kalap abis denger ini. Cing dalam satu nafas, lo udah gede beneran. Gue ngeliat Plang boleh masuk di luar jendela. Dia dipaksa buat, dunia ini kagak percaya sama air mata. Lu pengen hidup, lo harus jadi lebih kuat dari musuh lu. Prajurit yang galak. Serangan Gibbon datang lebih cepat dari dugaan gue. Itu juga lebih intens. Semalaman, beberapa forum lokal di Anning Town. Juga beberapa akun pabrik media mandiri lokal. Satu demi satu, artikel-artikel yang berkata-kata kuat muncul. Judulnya pengecut. Aneh pernah dengar tentang daerah ilegal dan polusi dekat bandara. Siapa yang ngasih dia hak istimewa buat ngelewatin perencanaan? Dari mana duit 500.000 yuan seorang pemuda? Mengungkap misteri ibu kota di balik Hotel Awan, peringatan keamanan. Hotelnya kurang dari 100 meter dari landasan pacu. Ini bisa jadi bahaya, tersembunyi besar buat penerbangan di masa depan. Di artikel itu, gue digambarin sebagai orang yang rakus. Latar belakang yang misterius. Warga tahan yang mengabaikan keselamatan umum demi duit. Itu juga menyiratkan bahwa pinjaman gue didapat secara ilegal. Itu bahkan melibatkan urusan gue dengan bank dan bandara. Ada transfer manfaat yang kagak bener. Internet dan binatang buas terseret ke dalam fotografi terselubung. Artikel-artikel ini nyebar kayak virus. Itu nyebar dengan cepat di internet. Orang-orang di kota udah punya. Penasaran banget. Sekarang ada lebih banyak pembahasan tentang itu. Biar gue ceritain. Gimana bisa anak muda kayak dia punya kemampuan sebesar itu? Pasti ada orang di balik ini. Tentu. Kita lihat gimana dia nanganin ini kalau keadaan meledak. Li Shen malah makin gembira. Artikel-artikel ini lagi diterusin di grup WeChat di sini. Mereka bahkan nambahin bahan bakar ke api, bilang itu kasus kagak pantas buat posisi seseorang, pasti bakal ada bencana. Berita negatif cepat nyampe ke bandara. Perintah proyek, binatang itu langsung manggil gue. Nadanya cemas banget. Sucing, lo udah lihat artikel-artikel itu online? Kepemimpinan komando sangat memperhatikan hal ini. Tekanannya gede banget. Jawab gue tenang kalau gue pernah lihat. Sutradara Qin, jangan khawatir. Gue bakal ngurusin masalah ini. Mereka yang murni bakal jadi murni sendiri. Gue bahkan belum sempet napas setelah menutup telepon. Om Zhao nemuin gue aking lagi-lagi, kelihatan ngamuk. Ini kagak adil banget. Gue nanya ke dia bingung, ada apa Om Zhao? Om Zhao lalu dengan kesal mengatakan apa yang barusan terjadi. Sebuah perusahaan di kota yang disebut Red Hair Construction, kirim orang ke tempat pembangunan kait, Dite. Mereka secara khusus nyebutin seseorang yang mau ngeburu tukang gue. Gaji ganda. Lu juga harus bayar 5 asuransi sosial, dan 1 dana perumahan. Beberapa anak muda udah tertarik. Setitik debu di hati gue, mereka nemuin pekerja muda yang udah dipindahin. Gue kagak maki-maki mereka. Dia cuma ngeliatin mereka dengan tenang dan bilang, orang-orang berusaha untuk naik lebih tinggi. Gue ngerti lu mau pergi, gue kagak bakal nyegah lu. Gue bakal bayarin lu setiap sen dari gaji lu kalau lu pergi. Gerbang Hotel Awan, di masa depan, itu kagak akan pernah terbuka buat lu. Setelah ngomong gitu, gue berbalik dan pergi. Anak muda berdiri bersama di tanah. Pada akhirnya, kagak ada yang pergi. Mereka mungkin bukan yang paling setia. Tapi mereka kagak bego. Mereka bisa ngasih tahu, siapa orang yang benar-benar ngebangun karir, siapa yang di sini cuma mau ngerusuh doang. Tim Om Zhao ditahan mantap, tapi masalah baru ngikutin satu demi satu. Besoknya gue nerima tiket perahu yang dikeluarin pengadilan. Perusahaan teknologi lingkungan yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Dengan suara bangunan yang parah dan polusi cahaya, alasan yang diberikan adalah, karena itu mempengaruhi pengalaman perusahaan dalam mengoperasikan instrumen. Mereka nuntut ganti rugi 1 juta yuan dari gue. Mereka minta hotel gue segera berhenti beroperasi. Alamat terdaftar perusahaan. Cuma beberapa kilometer dari sebidang tanah terlantar. Nggak ada hantu yang kelihatan. Ini adalah litigasi jahat yang terang-terangan. Tujuannya sih buat nahan gue. Duit gue udah habis semua. Gue harus ngeluarin duit buat nyewa pengacara buat nyiapin gugatan. Dana gue udah jadi bukti kekayaan. Sekarang ada pengeluaran gede lagi. Gue cuma bisa tidur 3 atau 4 jam sehari. Siang-siang, gue harus ngurusin hal-hal di lokasi pembangunan. Tenangin para buruh, ketemu sama pengacara. Gue harus nyetir ke kota malam ini buat ngambil api. Nanti gue harus cek urusan pom bensin kalau udah balik. Tekanan yang luar biasa hampir membuat gue sesek. Untuk pertama kalinya, gue mulai meragukan diri gue sendiri. Lawan gue, ini adalah perusahaan dengan modal yang gede banget, dan tim profesional dengan aset keuangan yang gede banget, dan gue, cuma tim kecil dan keberanian yang satu. Pas banget, Suwan manggil, Cing, jangan takut, gue tahu semuanya. 3 versi anjing yang digedein Gibbon adalah tangan yang dia suka. Banyak banget yang jatuh di sini, tapi lu kagak bakalan keluar dari pom bensin dan lihat beberapa teks Cina klasik. Gue hapus air mata gue. Gue berjalan menuju pintu dengan wajah bingung. Di tanah terbuka di luar pom bensin, puluhan buruh yang baru aja selesai shift, sambil megang HP, mereka ngumpul bareng. Di bawah artikel-artikel yang ngelupain gue, satu pesan demi satu, kentut. Makanan bosku paling murah di seluruh Anning Town.
Yang paling bersih. Gue lagi kerja di lokasi pembangunan Hotel Awan. Standar keamanan di sini, itu lebih tinggi dari banyak bangunan perumahan besar di kota. Siapapun yang nyebar gosip, mulutnya gue cabik-cabik. Kalau hotel ini ngelanggar peraturan, kalau gitu kagak bakal ada bangunan legal di dunia. Wakil bos punya semua dokumen yang diperlukan. Dukung, bosku. Jatuhin tuh, bangsat yang nusuk punggung lu. Bahasa mereka itu vulgar banget. Bahkan berisi kata-kata kasar, mereka cuma tahu siapa yang memperlakukan mereka dengan baik. Mereka bakal berdiri buat seseorang. Ngeliat mereka, air mata gue bercucuran lagi, kali ini gara-gara baper. Tiba-tiba gue sadar kalau tempat judi itu ada duitnya. Dengan tim dan sarana, tapi gue punya sesuatu yang gak pernah bisa dia miliki. Gue punya selebritis. Dia ngedengus dan jalan nyamperin Abang Zhang. Master. Abang Zhang nyinyir pas lihat gue. Makasih ye. Kita cuma gak tahan sama para bangsat ngebully orang baik. Pekerja lain lalu bilang, bosku, jangan takut. Ribuan saudara kita berdiri bersama lu. Mereka berani nyentuh rambut di kepala lu. Kita bakal berani ngehancurin benteng mereka sampai hancur. Gue ngeliat muka mereka yang sederhana tapi tegas. Kebingungan dan ketakutan di hati gue hilang. Gue menegakkan badan lagi. Gue menelpon nomor telepon silent manager di China Southern Airlines. Halo manajer Chen, gue Fu Qing. Rumor tentang gue online, lo juga mungkin udah pernah lihat. Gue kagak mau bikin penjelasan yang kagak ada gunanya. Gue cuma mau ngundang lo dan tim evaluasi lo. Lo dipersilahkan buat datengin hotel gue buat pemeriksaan di tempat kapan aja. Selain tuh, gue mau berjudi sama lo, kalau penilaian lulus. Gue harap kita bisa langsung tanda tanganin kontrak sebagai imbalan. Ntar gue kasih diskon 20% dari biaya kerjasama selama 3 tahun pertama. Kalau evaluasi, kagak memuaskan, gue bakalan tanggung semua biaya perjalanan buat tim lo. Gue taruhan reputasi gue. Itu juga masa depan gue, panggilan telepon gue. Ini sangat mengejutkan keheningan. Bos lo punya keberanian yang gede. Gue salut sama orang yang berani dan tegas. Oke, 3 hari lagi, gue bakal bawa tim kita yang paling profesional ke sana. Semoga lo gak ngecewain gue. Gue jawab. Itu kesepakatan. Setelah menutup telepon, gue langsung menemukan Om Zhao. Om Zhao, kita harus ngerjain dalam waktu 3 hari. Biar hotel bisa nampung tim penilaian. Dana yang tersisa gue kasih semua. Mereka semua gagal di sprint ini. Inti hotel. Bagian yang paling mencerminkan nilai, disajikan dengan sempurna ke mereka, meninggalkan dekorasi rumit yang memakan waktu dan banyak tenaga kerja. Gue bilang ke semua orang kalau kita kagak lagi renovasi. Kita lagi berantem. Gue benar-benar memicu semangat para pekerja. Zhang Gongtao dan kelompoknya bahkan berinisiatif untuk meminta. Gak ada istirahat abis pulang kerja. Datang langsung ke tempat pembangunan aneh buat bantuin. Lokasi pembangunan bandara dengan ribuan pekerja, itu menciptakan sinergi yang indah dengan lokasi pembangunan hotel gue. Siang-siang, mereka keringetan berat di bandara. Malam, mereka pakai lampu sorot buat nyonarin cemilan ke gue. Terus kerja sampai larut malam. Seluruh lokasi pembangunan terang 24 jam sehari. Banyak banget suaranya, tembakan sembrono ini, itu bikin semua orang kaget. 3 hari kemudian, pas tim evaluasi China Southern Airlines diam-diam mimpin jalan, pas datang ke hotel gue lagi, mereka semua kaget dengan pemandangan di depan mereka. Cuma beda beberapa hari, gedungnya udah direnovasi abis-abisan. Daerah inti. Ini udah menyajikan pengalaman perjalanan hotel bintang 5. Gue mimpin mereka ke teras pemandangan atap. Meja dan kursi luar ruangan yang nyaman udah dipasang di sini. Gue ngajak manajer Chen buat duduk. Gue nyeduh secangkir teh panas buat mereka masing-masing. Itu menyimpulkan perkenalan. Masa depan bakal jadi skenario buat hotel awan kita. Lihat Executive Lounge. Setiap penumpang China Southern Airlines yang nginep di Hotel Kite, anggota kru, lu bisa nikmatin pemandangan yang luar biasa di sini. Dan lingkungan yang paling santai, diam-diam megang cangkir teh, ngeliatin gedung terminal gede di kejauhan. Matanya penuh dengan kaget. Anggota timnya di belakangnya bawa berbagai alat musik. Di setiap sudut hotel, mereka lagi menjalani tes yang ketat. Jantung gue di tenggorokan gue sepanjang waktu. Semua tes selesai 1 jam kemudian. Orang yang pakai kacamata, pemimpin teknis buat cermin jalan ke Chen Mo. Dia dikasih laporan yang baru dicetak. Dim-dim nerima laporannya, gue perhatiin dengan seksama banget. Dia baca pelan banget. Telapak tangan gue juga keringetan. Akhirnya, dia naruh laporan. Dia natep gue tajam bosku. Harus gue akui lo udah nyiptain keajaiban. Entah itu kualitas bangunan atau konsep desain, hotel lo udah melebihi ekspektasi Kite. Terutama isolasi suara, tingkat kebisingan di dalam ruangan dikontrol di 40 desibel. Ini luar biasa. Mendengar hal ini, jantung gue akhirnya menetap kembali ke dalam perut gue. Untuk efek isolasi suara ini, kita ninggalin detail yang makan waktu dan banyak tenaga kerja. Kalau diinget-inget, semua dekorasi itu berharga. Terus hening ngikutin dan ada bergeser. Tapi, hotel lo sekarang cuma produk setengah jadi. Banyak fasilitas pendukung yang masih belum lengkap. Ini kagak sesuai dengan komitmen kerja sama Kitty. Gue tarik napas dalam-dalam, pas gue mau ngungkapin rencana cadangan gue. Dia diam, tapi abis itu dia senyum. Gue pribadi punya pandangan positif banget buat masa depan lo. Jadi gue udah mutusin buat berjudi sama lo juga. Abis ngomong gitu, dia ngeluarin 2 dokumen dari tasnya. Salah satunya adalah surat niat untuk kerja sama hotel. Satu lagi, tapi, itu adalah perjanjian investasi malaikat swasta. Dia diam-diam ngejelasin surat niat ini. Kita bisa tanda tangan duluan. Dia ngewakilin sikap resmi China Southern Airlines. Ini bisa ngebantu lo tahan banyak tekanan eksternal. Abis ngomong, dia kemudian mendorong dokumen kedua ke depan gue. Kalau soal perjanjian investasi ini atas nama pribadi gue, atas nama istri gue, investasiin di hotel lu, uang 1 juta itu bakal ngebantu lu ngelewatin masa sulit ini. Perbaikin hotelnya beneran, gue kagak mau saham lu, anggap aja itu pinjaman buat lu, begitu hotel lu jadi untung, tinggal bayarin gue pokok dan bunganya. Gue kagak pernah mimpiin ini. Dia bakal dukung gue dengan cara ini.
Dia nanya dengan suara gemeteran. Kenapa? Diam-diam nyeruput teh. Tatapan jauh. Bilang gara-gara gue di lo. Gue ngeliat pantulan dari diri gue yang lebih muda. Gak punya apa-apa, tapi berani menyatakan perang ke seluruh dunia. Anak muda kayak gini udah gak banyak lagi. Gue kagak mau lihat mimpi lu tercekik dibuayan oleh para kapitalis kotor itu. Mata gue bercucuran dengan air mata. Dia berdiri dan nunduk dalam-dalam ke dia. Manajer Chen, makasih, bokap, udah bikin nazar ini. Kita kagak akan pernah ngecewain lu. Sore itu, di rooftop hotel gue yang belum selesai, gue tanda tanganin perjanjian $1 juta itu. Pas gue naruh pulpen gue nerima pesan dari Suwan, Ji Bochang mulai beroperasi di pasar sekunder. Mereka udah bikin tawaran pengambil alihan yang musuhan buat saham bank kita. Dia mau maksa gue buat turun. Gue lihat informasinya. Dia ngelihat ke atas dan ngelihat kejauhan lagi. Gue paham kalau pertempuran yang bener-bener menentukan udah dimulai. Manajer diam. Investasi swasta 1 juta itu kayak tembakan di lengan. Suntikan rantai pendanaan gue yang kering secara radikal. Tapi SMS Suwan udah kayak ember isi air es. Dilewatin dari atas kepala gue tahu kenapa Suwan jadi sasaran. Ini semua gara-gara gue. Gue nelpon, nomornya Suwan. Telepon bunyi lama banget baru diangkat. Suwan ngomong dengan suara capek yang luar biasa. Acing, gue lagi rapat. Buat bikin cerita panjang pendek, buru-buru gue tanya apa kabar. Apa dia? Suwan motong omongan gue. Dia bilang dengan nada yang sengaja iseng kalau itu bukan apa-apa. Cuma persaingan di pasaran biasa aja. Lu kagak perlu khawatir. Gue bisa nanganin itu. Lu cuma perlu bangun hotel lu. Itu dukungan terbesar yang bisa lo kasih ke gue. Ji Bochang adalah tipe orang yang paling menghargai gravitasi. Selama proyek lu berhasil, ini ngebuktiin kalau penilaian awal gue bener. Orang-orang tua di dewan direksi bank kagak punya apa-apa buat diomongin. Gue tahu dia lagi ngehibur gue. Jibo sering make modalnya yang melimpah. Bikin tekanan ke seluruh bank. Maknanya, ini tentang maksa mereka buat ngorbanin Suwan, si penyetuju. Bisik gue ke ponsel. Jadi, ada sesaat hening di ujung telepon. Dia ngehibur gue, bilang kita temenan. Gue bukan bantuin lo dengan investasi. Ini soal kepercayaan, jangan kebanyakan. Terus lo harus transplantasi kepala. Ingat kalau lo menang kita semua menang. Sekarang gue tutup teleponnya. Hubungin gue lagi kalau dibutuhin. Tutup teleponnya. 2 kata, temen dan kepercayaan. Rasanya ada batu besar yang menekan hati gue. Gue kagak bisa kalah. Bukan cuma karena hotel gue, ada juga masa depan Suwan dan kepercayaan diamnya. Gue balik lagi ke lokasi pembangunan. Om Zhao dan para pekerja menunggu dengan cemas. Ngeliat gue mereka bertanya prihatin. Acing, apa kata orang-orang dari China Southern Airlines? Gue menekan semua emosi gue. Mereka senyum sambil bilang puas banget. Mereka bakalan tanda tanganin surat niat ama kita. Suara sorak meletus dari lokasi pembangunan. Kerja keras beberapa hari terakhir akhirnya terbayar. Gue ngeliatin senyum sederhana di wajah mereka. Diumumin di tempat. Bulan ini, semua pekerja yang terlibat dalam buru-buru menyelesaikan proyek akan mendapatkan gaji mereka 2 kali lipat. Pekerja bandara yang datang bantuin, tiap orang nerima amplop merah yang isinya 1.000 yuan. Besoknya, dia diam-diam narik investasi 1 juta itu. Itu ditransfer ke rekening gue. Sementara itu, Departemen Hukum China Southern Airlines juga ngirim pesan. Pindai surat niat yang dicap, dengan dukungan resmi dari China Southern Airlines, mereka yang bilang gue punya latar belakang yang misterius, rumor konstruksi ilegal udah dibongkar. Gue lalu manggil binatang itu, Direktur Qin. Aneh mau pakai nama pusat komando bandara. Ngadain konferensi pers. Binatang itu cengok sejenak. Konferensi pers itu tentang apa? Gue langsung ngejelasin peluncuran resmi Hotel Awan, Tenkait dan bandara, prospek kerjasama tripartit China Southern Airlines. Gue mau ngajak kota. Bahkan wartawan dari semua media besar di provinsi itu datang. Di depan semua orang, jelasin seluk-beluk ngebangun hotel. Kita juga perlu dapetin perjanjian kerjasama dengan China Southern Airlines. Dan semua prosedur hukum, bikin umum. Binatang itu langsung mengerti maksud gue. Lo mau pakai kekuatan orang lain buat lawan mereka? Bener-bener ngebalikin opini publik. Gue jawab, iya, kata demi kata. Gue udah gak mau lagi main petak umpet sama mereka. Gue mau naruh semua kartu di atas meja. Berhubung mereka pengen gue terkenal, terus gue jadi terkenal abis-abisan. Binatang itu ragu-ragu lama di ujung telepon. Ini juga risiko buat dia. Kalau ada yang salah pas konferensi pers, dia juga perlu nanggung tanggung jawab. Akhirnya, dia mutusin dan bilang iya. Gue dukung lu, proyek bandara butuh mitra kayak lu. Annington juga butuh vitalitas kayak gini, buat pembangunannya. Ntar gue urusin urusan wartawan. Tempatnya bakal jadi ruang konferensi pusat komando bandara. Tanggalnya udah ditentuin buat booking 3 hari lagi. Ayo kita perjuangin comeback yang indah bareng-bareng. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Binatang punya koneksi yang luas. Hampir aja dia ngajak. Ini harusnya semua media yang terpercaya. Konferensi pers resmi dimulai jam 10 pagi. Gue tarik napas dalam-dalam dan jalan ke podium. Teman-teman media yang terhormat. Selamat siang semuanya. Nama gue Fuking. Dia adalah pendiri Clark Hotel. Gue tahu, akhir-akhir ini banyak banget yang ngomongin gue dan diri gue di internet. Rumor tentang hotel ini, beberapa orang bilang gue misterius, beberapa orang bilang dana gue berasal dari sumber yang meragukan. Beberapa orang juga bilang kalau gedung gue, itu tumor ganas di sebelah bandara. Hari ini gue berdiri di sini buat ngasih tahu semua orang. Gak ada satupun yang nyata. Gue cuma anak biasa dari Annington. Orang tua gue meninggal muda. Rumah tua ini ditinggalkan ke gue. Pas seluruh kota dihancurin, cuma rumah gue yang digambar di luar garis merah. Gue gak nangis atau ribut, gue cuma ngerasa takdir ninggalin gue di sini. Pasti ada alasan buat ini. Gue ngeluarin semua warisan yang ditinggal orang tua gue. Gue pinjem lagi 300.000 dari bank. Kita ngumpulin 500.000 yuan di modal awal. Gue robohin dan bangun lagi. Gue pengen mindahin dia dari rumah tua yang terbengkalai. Ubah jadi hotel yang bisa ngelayanin bandara baru. Gue namain dia Yunduan.
Gue cuma berharap dia bisa melambung ke awan kayak pesawat terbang. Terbang menuju masa depan yang lebih cerah. Suara gue kalem. Gak ada upaya yang disengaja buat membangkitkan emosi. Ini menyatakan fakta. Gimana caranya anak muda bisa ngandelin kekuatan sendiri? Ngelindungin rumah kita. Cerita ngejar mimpi. Penonton berangsur-angsur tenang. Banyak wartawan yang naruh pulpen mereka. Dengerin diam-diam. Gue lanjut. Setiap sen, duit gue bersih dan dalam kondisi bagus. Temen bang gue yang nyediain pinjamannya. Sekarang justru karena profesi dan politiknya menderita ketidakadilan, gue ngeliatin Suwan yang ada di bawah panggung. Dia duduk di sudut yang kagak kelihatan. Mata agak merah dikit. Setiap langkah pembangunan gue legal dan patuh. Buat ngawasin kualitas proyek, itu adalah Direktur Kin dari Pusat Komando Bandara. Binatang itu ngangguk ke gue, matanya penuh dengan semangat. Masa depan gue udah pasti bukan kanker. Soalnya gue udah pernah ngomong sama manajer bisu China Southern Airlines. Kerjasama strategis awal udah dicapai. Gue menoleh dan menunjuk backdrop di belakang gue. Dan kesan kerjasama yang tergantung di tembok. Tempat ini bakal jadi rumah masa depan buat anggota kru China Southern Airlines. Pelabuhan paling anget. Begitu dia selesai ngomong, semua penonton heboh atas kemitraan resmi China Southern Airlines. Ini pasti berita terbesar hari ini. Semua keraguan dibahas di muka dokumen ini. Mereka semua kelihatan pucat dan kagak berdaya. Gue nunjuk Om Zhao dan Zhang Gongtong di barisan pertama. Mereka ngejawab terus terang. Gue kagak punya latar belakang yang misterius. Yang ada hati yang ingin melakukan sesuatu untuk kampung halaman. Dukung gue, ini adalah tanah yang gue cintai di belakang gue. Yaitu para pemimpin di semua tingkatan yang mendukung gue. Itu artinya percaya sama pasangan gue. Teman kerja gue yang berdarah dan keringetan di samping gue. Konferensi pers kemudian dipindahkan ke sesi tanya jawab. Seorang wartawan laki-laki berdiri. Pertanyaan tajam Pak Fu. Lu barusan nyebutin, temen bang lu dianiaya gara-gara lu. Setahu gue, baru-baru ini, sebuah perusahaan bernama Huayu Capital. Sekarang lagi ngecek ke bank temen lu, pengambil alihan, yang bermusuhan, dan dibalik beberapa media mandiri yang ngejelekin lu online. Ada juga bayangan modal Cina. Gimana menurut lu? Apa ini taktik bisnis yang jahat terhadap lu? Semua mata yang ada di ruangan tertuju pada gue. Setelah sejenak diam, respon yang jelas terhadap fakta bahwa ada dua jenis orang di dunia ini. Tipe orang yang ngelihat nilai bakal nemuin cara buat ngebuatnya. Melindungi dia adalah jenis nilai lain yang orang lain lihat. Yang bisa gue pikirin cuma ngejar dia, hancurin dia. Terus, hotel menyambut semua pencipta. Tapi bakal selalu ada para penjara yang rakus. Tutup pintunya. Gue percaya sama sinar matahari, semua konspirasi dan skema bakalan kebongkar. Begitu gue selesai ngomong, tepuk tangan bergemuruh meletus di seluruh aula. Sore itu, berita tentang Hotel Cloud, itu menyapu halaman depan semua media kota. Berita utama, citra gue berasal dari pegangan yang kontroversial. Itu jadi legendaris, pelopor kewirausahaan warna, orang yang mandiri dan tahan banting. Berani berdiri melawan ketidakadilan. Anak muda luar biasa yang bilang kagak sama takdir dan modal. Tapi sehari setelah konferensi pers berakhir, masalah lagi muncul. Pagi, Om Zhao bergegas nyamperin gue sambil manggil, Aking. Oh kagak, pasokan air hotel udah keputus. Sebuah pikiran terlintas di pikiran gue. Apa yang terjadi? Apa kita kagak bayar tagihan air tepat waktu? Om Zhao langsung jawab kalau dia udah bayar. Tapi pembangkit air kota bilang, pipa utama di daerah kita bakal dikurangi 1 minggu. Ini adalah taktik yang umum dan keji yang digunakan dalam pertanian. Kagak ada air. Kerja renovasi akhir hotel. Semuanya harus berhenti. Yang lebih mematikan lagi adalah, pom bensin juga kagak bisa beroperasi normal. Gue langsung kepikiran tentang binatang buas. Tapi gue belum sempat nelpon dia. Ada orang yang gak disangka-sangka datang ke pintu. Dia ngenalin dirinya sebagai Wang Weiguo, mantan ketua Hongtu Group. Nama Hongtu Group terdengar agak familiar bagi gue. Kayaknya jadi restoran yang terkenal banget di kota ini. Pembangunan real estate. Tapi gue dengar beberapa tahun lalu itu karena rantai pendanaan yang rusak. Bangkrut dalam semalam. Wang Weiguo ngeliatin gue, mata gue ribet. Hari ini gue kesini mau ngasih tahu sesuatu. Bos ibu kota berbahasa Cina yang membawa lu ke ambang keputusasaan. Gibe, orang-orang yang sama yang ngejatuhin gue. Gue langsung sadar kalau orang di depan gue itu bukan musuh. Ini batu akik alami gue. Tanya gue ke ketua Wang karena penasaran. Apa yang lagi terjadi? Wang Weiguo kemudian terjerumus ke dalam kenangan yang menyakitkan. Bikin kompleks komersial yang gede, sama kayak lu sekarang. Dia ngeinvestasiin semua kekayaannya. Tapi pas proyek mau selesai, Gibbon muncul. Terus dia muncul kayak penyelamat. Pakai kurang dari 30% dari harga. Mereka dapetin semua saham gue. Dan proyek itu yang udah mau selesai. Gue dari jadi miliarder. Dia jadi orang yang kagak punya duit yang terbebani dengan utang. Cerita tentang Wang Weiguo. Dan mirip dengan semua yang gue lewatin. Akhirnya jauh lebih tragis daripada gue. Wang Weiguo ngambil itu dari tasnya. Dia ngeluarin tumpukan tebel dokumen permen karet tambahan dan bilang. Gue udah ngumpulin bukti kejahatannya selama bertahun-tahun. Jibocang orangnya cerdik banget. Tapi percaya diri yang berlebihan. Dia ninggalin banyak urusan yang kagak jelas. Semuanya dilakuin lewat maskapai terdaftar di luar negeri. Perusahaan Shell, dia pikir dia bisa kabur tanpa ada yang merhatiin. Tapi orang yang bantuin dia ngatur semua ini, waktu itu, sekarang gue udah nempatin dia di sebelah gue. Nih bukti penghindaran pajaknya. Ada catatan dia mindahin aset secara ilegal. Dan tukang swapnya, salah satu dari ini bakal cukup buat ngehukum dia ke kutukan abadi. Gue lihat-lihat bahan-bahannya Nida. Nafas gue jadi cepet. Ini bukan data. Ini jelas banget. Tahu kalau Jibo lagi dalam situasi hidup mati, dia tetap menguntungkan orang lain. Gue dengan semangat nanya ke ketua Wang. Kenapa lu kagak ngangkat hal-hal ini kalau lu punya? Wang Weiguo menggelengkan kepalanya sebal, menjawab bahwa itu percuma. Gue nyoba, tapi jaringan koneksi Gibran terlalu gampang. Gue orang tua yang bangkrut. Kagak ada badai sama sekali.
Bahan-bahan ini udah dikirim tapi kagak pernah dapet respon. Setelah selesai ngomong, dia ngangkat kepalanya. Dia ngeliatin gue lekat dan bilang, tapi lu beda. Proyek bandara dan China Southern Airlines berdiri di belakang lu. Lu punya tingkat perhatian yang mereka kagak punya. Mereka punya pengaruh yang kagak bisa diabaikan. Pisau ini tidak lain adalah bekas logam di tangan gue. Tapi di tangan lu, dia mungkin bisa motong kepala naga. Gue ngambil tumpukan dokumen ida yang berat. Tangan gue sedikit gemeteran. Aneh ngerti? Wang Weibao bukan datang minta bantuan gue. Dia datang buat nitipin gue dengan harapan balas dendamnya. Apa banget? Binatang itu manggil gue. Aneh udah tahu soal pemadaman air. Gue barusan ngomong sama para pemimpin kota. Wali kota marah banget. Lu bisa tenang kalau gue pribadi yang ngawasin masalah ini. Air dan listrik bakal balik ke normal dalam waktu setengah jam paling lama. Setelah itu, tim investigasi Komite Abad udah ditempatkan di kota Ening. Orang pertama yang mau mereka ajak ngobrol adalah orang yang dapat duit banyak. Gue pegang dokumen di tangan gue, sambil dengerin si bis di telepon. Suara itu memenuhi gue dengan emosi yang campur aduk. Gue tahu waktu buat serangan balik udah datang. Gue nengok, tatapannya kagak goyah. Gue janji dengan sungguh-sungguh kalau gue bakal nerima pisau ini. Gue jamin lu kalau keadilan mungkin bakalan tertunda, tapi gue gak akan pernah absen. Berita dari tim penyelidikan Komite Abad yang masuk ke Ening Town. Lebih cepat daripada ngabarin perahu kalau air mati. Zeng Daqian dipanggil dan diomongin selama 5 jam penuh. Pas dia keluar, pejabat yang dulunya sombong tentu saja udah kagak ada. Setengah jam kemudian, keran air di lokasi pembangunan gue, air ledeng bening ngalir keluar lagi. Gue ngunci diri di kantor gue malam-malam. Informasi yang Wang Weibao kasih ke gue baca dengan seksama lagi dan lagi. Kejahatan Gibran, itu jauh lebih mengejutkan dari yang gue bayangin. Penghindaran pajak, pemindahan aset yang ilegal, setiap tuduhan suap cukup untuk mengirimnya ke penjara seumur hidup. Tapi gue tahu, cuma nyerahin informasi ini ke komite disiplin kagak cukup. Pondasi Gibran udah terlalu dalam. Jaringan hubungan terlalu rumit. Gue harus pakai metode yang bikin dia gak bisa berjuang. Dia meninggal karena penyakitnya dengan cara yang kagak bisa disangkal. Jadi gue telpon nomornya Suwan dan bilang, Suwan, gue butuh lu buat bantuin gue buat ngehubungin orang yang bener-bener bisa diandelin. Dan ada media provinsi dengan pengaruh yang cukup. Suwan langsung paham maksud gue. Ditanyain apa lo mau ngeledakin dia? Gue lihat keluar jendela, gedung kantor di depan Zengda gelap banget kalau malam. Jawab, gue punya penilaian. Seluruh stasiun TV. Seorang produser dari program pelacakan fokus. Dia adalah senior gue waktu kuliah. Jujur, paling benci korupsi di pasar modal. Kalau mereka, ini adalah program investigasi mendalam dengan peringkat tertinggi di provinsi. Mereka yang ditargetin bakal mati. Gue yakin itu dia. Gue nemuin itu di tumpukan dokumen yang tebel di Nevada. Sebuah halaman dicabut. Itu adalah dokumen yang sering Jibo dapetin lewat perusahaan Airbus luar negeri. Manipulasi harga saham. Catatan yang jelas, dari keuntungan ilegal hampir 100 juta yuan, gue kagak ngungkapin semua kartu gue. Berurusan sama Jibo Chang, Hutua kayak gini, pasti kayak ngebungkus bawang. Lapisan demi lapisan, dia ngelupas penyamarannya. Dia ngerasain siksaan dan ketakutan yang kagak ada abisnya. Gue pakai email yang dienkripsi, masukin informasi ini, itu dikirim ke bagian yang disebut pelacakan fokus. Gue kagak tanda tanganin nama gue, cuma satu kalimat yang ditulis di akhir email. Ini baru awal. 2 hari kemudian, program pelacakan fokus stasiun televisi provinsi tayang tepat waktu. Judul edisi ini sangat berdampak. Skandal modal miliaran dolar, kekaisaran kekayaan tersembunyi Gibran. Acaranya punya ritme kayak film ketegangan. Lewat data rinci dan wawancara ahli anonim, ngeluarin titik-titik polka dari bukti yang gue kasih, disajikan dengan jelas. Di depan jutaan penonton di seluruh provinsi, tanya tuan rumah dengan nada dingin. Pasar modal kait. Kenapa beberapa orang jadi? ATM yang kagak berhukum. Sistem pengaturan kait. Ngapain tutup mata sama kelakuan haram kayak gitu? Gue tahu kalau kiamat Gibbon udah dimulai. Malam itu, situs resmi Chinese Capital. Sistemnya hancur karena investor pasar saham yang marah. Besoknya, saham Huayu Capital dibuka dengan penurunan umum. Pesanan jual gede banget kayak air terjun. Semua kesempatan pelarian ditutup. HP Jibo Chang dibombardir telepon. Bertanya, secara bertahap mengumumkan penarikan investasi dan tuntutan pemutusan kontrak. Kerajaan bisnis yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Cuma satu akhir pekan lagi, tanda-tanda runtuh udah mulai muncul. Sedotan terakhir yang mecahin punggung onta, dari Ening Town, Zeng Daqian, di hari ketiga isolasi dan investigasinya. Akhirnya kagak bisa nahan tekanan, dia ngehianatin Jibo Chang. Termasuk gimana dia jadi terlibat dalam konflik dengan Jibo Chang. Mereka mau ngerebut tanah gue, termasuk berapa banyak manfaat yang dia dapat dari Jibo Chang. Berapa banyak hal teduh yang gue lakuin buat dia, tim penyelidikan dengan cepat menemukan. Dia sama Jibo Chang, toko bandara Aning yang dimiliki bersama kakak gue, perusahaan layanan terbatas. Akhirnya, setelah dapat rejeki, dia secara resmi diserahkan ke pihak peradilan. Pom bensin udah tutup lebih awal malam itu. Para buruh semua balik ke asrama masing-masing. Gue perlu ngecek bahan renovasi yang baru datang. Rekening-rekening itu ketinggalan di kantor. Om Zhao khawatir gue sendirian. Mereka juga nginep sama gue. Om Zhao ngeliat hujan deras di luar jendela dan bilang khawatir. Cing bersikap aneh hari itu. Ada yang buruk mungkin bakal terjadi. Gue juga ngerasa jengkel yang gak bisa dijelasin. Pas banget, pintu kantor tiba-tiba dibuka. Seorang satpam yang bertanggung jawab atas keamanan bergegas masuk. Bos Kapten Zhao. Dia teriak ketakutan. Oh kagak, sekelompok orang ada di sini. Mereka semua ngambil senjata dan ngancurin apa aja yang mereka lihat. Hancurin ke siapa aja yang lu lihat. Kita kagak bisa nahan mereka. Om Zhao Nyan berdiri tiba-tiba. Dia ngambil sekop dari sudut tembok dan ngumpat dia dengan marah, bilang dia benar-benar berani datang dan mati. Jantung gue hancur. Dia cepet-cepet tenang. Om Zhao nyuruh guru buat nelpon polisi.
Kata satpam, gemeteran, kalau ini udah telat. Mereka ngehancurin semua HP kita. Kelihatannya, mereka pengen ngancurin seluruh lokasi pembangunan. Gue langsung sadar. Jibocang kali ini serius. Mereka bukan preman jalanan, malah, itu kerusuhan profesional. Tujuan mereka adalah untuk menyebabkan kehancuran maksimal. Nyebabin kecelakaan keselamatan yang paling parah. Kalau lokasi, bangunan hancur atau ada yang meninggal. Proyek hotel gue bakal hancur total. Gue langsung bilang, guru muda, lu pimpin orang-orang buat jaga gerbang. Jangan melawan mereka langsung. Tahan mereka, oke? Gimana ya Menti? Ntar gue cari bala bantuan. Gue keluar, dengar dari gedung hotel, suara rebutan yang menusuk bisa kedengeran. Dan teriakan sombong dan makian, selusin atau lebih sosok gelap membawa parang dan besi, itu ngehancurin hal-hal secara liar. Dinding, tirai kaca yang barusan gue pasang, tiba-tiba lampu depan membutakan bersinar dari belakang gue. Van hitam tanpa STNK. Itu bergegas ke arah gue, dengan secepat kilat. Mereka mau nabrak gue. Pikiran gue jadi kosong. Dalam sekejap mata, Zhang Gongtu tiba-tiba menerjang dari samping. Dia dorong gue menjauh dari atasan. Buruan! Badan Zhang Gongtu udah kayak karung sobek-sobek. Dia dijatuhin. Van itu kagak berhenti sama sekali. Terus ngebut dan ngilang ke malam yang hujan. Gue teriak sekuat tenaga. Abang Zhang berebut ke sampingnya. Dia menatap gue dengan lemah, tapi dia masih tersenyum ke arah gue. Buruan! Air mata gue berbaur dengan hujan. Penglihatan kabur. Gue kagak bisa pergi. Apa jadinya Om Zhao dan yang lain kalau gue pergi? Kalau gue pergi, darah Abang Zhang udah tumpah sia-sia. Lonjakan kemarahan dan niat pembunuhan yang kagak pernah terjadi sebelumnya. Itu melonjak liar dari lubuk hati gue. Gue mendongak menatap preman-preman yang masih melakukan pekerjaan aneh-aneh. Pandangan gue sedingin es Antartika. Gue gak masuk ke mobil sendiri. Gue berbalik dan bergegas ke sudut lokasi pembangunan. Bulldozer yang nganggur itu, Zhang Gongtu udah ngajarin ini sebelumnya. Nyetir mesin gede, gue yang mulai dia. Raksasa baja terbangun di malam hujan. Itu ngeluarin suara raungan yang bikin budek. Semua tukang rusuh itu gini. Raungan mendadak, takut banget gue pas bawa bulldozer. Alon-alon, tapi itu hancur dengan tekanan halus yang kagak bisa dilawan. Seorang preman berteriak ketakutan, gila. Dia emang orang gila. Semua orang ketakutan. Mereka berhamburan dan kabur. Mereka kagak ngejar mereka. Apa banget? Lebih dari selusin mobil polisi nyalain lampu merah dan biru. Angin melolong memotong malam yang hujan dan kemudian berhenti. Binatang dan Suwan melompat dari mobil pertama. Mereka ngelihat Zhang Gongtu tergeletak di kolam darah. Gue lihat berantakan di mana-mana. Gue juga ngelihat diri gue lagi duduk di taksi bulldozer. Suwan lari ke taksi bulldozer. Suara Acing udah gemeteran. Lu baik-baik aja? Turun cepet. Gue loncat turun dari kursi pengemudi yang tinggi. Dia jatuh berat ke pelukannya. Suwan dan yang lain pengen bunuh gue. Suwan meluk gue erat, kenapa dia ngeluarin suara itu? Gue tahu gak apa-apa, udah selesai semua. Semua udah di masa lalu. Gue tahu, gak ada masa lalu antara gue dan Jibocang. Mulai malam ini, berantem sampai mati. Mandor dibawa ke rumah sakit terbaik di kota. Dokter bilang dia kehilangan darah terlalu banyak. Patah tulang kaki kiri, operasi segera dibutuhin. Tapi kagak ada bahaya buat nyawa. Gue berdiri jaga di koridor rumah sakit. Zhang Gongtu terus terputar di pikiran gue. Adegan ditabrak dan dilempar ke udara. Suwan ngelepas mantelnya dan nyelipin ke gue. Binatang itu tetap diem, nelpon tanpa henti. Manajernya juga udah tahu. Dia make koneksinya di China Southern Airlines buat ngasih tekanan fisiologis. Penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Hukum berat mereka yang melanggar disiplin. Pukulan berat bocang. Walaupun biayanya banyak buat gue, tapi itu juga bener-bener ngehancurin semua aturan dan pemahaman tertutup. Dia naruh dirinya di posisi tim. Polisi meluncurkan operasi semalaman. Laporan dari selusin atau lebih pekerjaan aneh. Mereka dengan cepat ditangkap di berbagai persimpangan yang mengarah keluar kota. Van tanpa lisensi yang nabrak Zhang Gongtu. Itu juga ditemuin di pasar terbengkalai. Interogasi berjalan lancar. Dihadapkan dengan bukti yang kagak bisa disangkal, dan tekanan yang luar biasa. Orang-orang yang putus asa ini, mereka dengan cepat mengungkapkan pemimpin mereka. Dia itu asisten Jibocang yang paling dipercaya. Dia juga eksekutor dari semua budak kotornya. Pas polisi datang ke pintu, asisten itu milih buat bunuh diri tanpa dinyatain bersalah. Dia pikir ini bakalan ngebolehin dia kabur tanpa luka. Dia ngeremehin gue. Lu ngeremehin informasi yang dikasih Wang Wei gue ke gue. Gue jalan nyamperin Suwan dan binatang buas itu dan bilang, Suwan, bantuin gue hubungin produser dari Focus Tracking. Beasts bantuin gue ngatur pertemuan dengan para pemimpin komite abad. Besok paginya, gue akan menggunakan dokumen lengkap yang diberikan Wang Wei gue. 2 salinan udah dibuat. Gue sendiri yang nganterin 1 salinan ke stasiun televisi provinsi. Kelompok kolom pelacakan fokus. 1 lagi, gue serahin ke pejabat tertinggi komite abad. Ini diikuti oleh krisis keuangan yang menyapu seluruh provinsi. Dan badai anti korupsi di pejabat. Ini menandai awal dari acara. Bagian pelacakan fokus menggunakan Minggu. Sebuah video, diproduksi. Rekor lama banget sejak peluit terakhir. Gak lama, payung pelindung Jibon dicabut. Hilang semua perlindungan. Otoritas pajak, Komisi Pengaturan Efek Cina, dan Otoritas Keamanan Publik buru-buru masuk. Semua aset Jibocang udah dibekuin. Huayu Capital ditutup abis-abisan. Kekaisaran kapitalis yang dulunya kuat, itu runtuh cuma dalam beberapa hari. Berubah jadi abu. Setelah debunya mengendap, semua yang bantuin gue datang. Gue ngeliat kejauhan dan ngeliat kalau airnya udah resmi dibuka. Bandara Internasional Ening ramai dengan kegiatan. Dia kagak ngasih pidato yang menggugah. Gue cuma nunduk dalam-dalam buat ngucapin terima kasih ke semuanya. Di atas awan, ini tentang gue dan semua orang. Atap hotel masih punya teras pemandangan yang sama. Tapi sekarang, dia udah jadi orang termahal di seluruh kota Ening.
dan pemandangan yang paling indah. Suan jalan ke arah, kasih gue segelas, sampanye. Gue bercanda bilang kalau gue sekarang kelihatan kayak orang sukses. Lu kenal sama Acing? Yang lo lakuin bukan lagi cuma bangun hotel doang. Lo ganti tempat ini, itu juga ngerubah banyak orang. Gue tersenyum, sambil melihat interior hotel gue yang terang. Nyambut tamu. Gue kenal anak yatim terbengkalai itu. Akhirnya ketemu rumah gue, penerus Gibranche. Dia adalah kader parubaya yang udah diterjunin dari kota. Namanya Zhao Fumin. Sebagai perwakilan pengusaha muda, ikut seminar tentang rencana pembangunan masa depan kota Ening. Pertemuan itu berlangsung sepanjang pagi. Zhao Fuming memuji gue mewah di rapat Hotel Awan Wakil Presiden. Ini awal yang bagus buat Kate. Dia ngebuktiin kalau di tanah Ening tahun ini, asal lo punya mata yang bagus, punya keberanian, pasti bakal ngasilin buah kelas dunia. Semua rencana kita selanjutnya, kita semua harus belajar dari Hotel Cloud. Kita harus ngambil tempat ini, menjadi tempat panas investasi, tempat yang bikin semua bakat mau. Pertemuan tanah air yang tersisa berakhir. Zhao Fumin menjabat tangan gue dan tulus bilang, Wakil Presiden, kota udah nyakitin lu di masa lalu. Kota masa depan butuh bimbingan lu. Kalau lu butuh bantuan, ngomong kapan aja, kita pasti bakal ngasih dukungan penuh kita. Gue ngeliat cahaya yang bersinar di matanya. Gue tahu kalau musim semi udah bener-bener datang di Ening Town. Bisnis hotel lagi booming. Selain China Southern Airlines, lainnya, kru maskapai juga mulai datang ke sini karena reputasinya. Nyari kerjasama, berbagai rapat bisnis, forum industri, banyak juga yang milih ngadain acara mereka di hotel gue. Ketemu di Awan, ini udah jadi tren baru di komunitas bisnis kota. Pom bensin yang gue bangun dengan tangan gue sendiri belum terlupakan. Gue upgrade dan modif aja. Itu udah diubah jadi plaza semi terbuka bergaya Amerika. Dia masih mempertahankan nilai-nilai yang mudah didekati. Dan suasana dunia bela diri. Mereka jadi staf darat bandara dan warga terdekat. Tempat cemilan malam favorit gue. Om Zhao. Gue resmi nyewa dia jadi direktur bagian teknik hotel. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan semua fasilitas. Mereka jadi tulang punggung teknis di posisi masing-masing. Mereka masing-masing pakai baju kungfu yang baru banget. Jadi karyawan penuh waktu, di hotel bintang 5. Wang Wei gue juga datang buat nemuin gue. Wapres menunduk dalam-dalam ke gue begitu bertemu. Makasih udah ngasih gue kesempatan kedua. Dengan cepat gue membantu Om Wang bangun. Lu lagi dalam masalah berat. Gue cuma ngelakuin apa yang seharusnya gue lakuin. Itu pisau yang lu kasih ke gue, itu memberi gue kesempatan untuk memotong kegelapan. Dia bilang ke gue, dia berencana untuk menggunakan uang yang dia dapat balik. Bikin dana bantuan hukum, khususnya buat bantuin yang kayak dia dan gue, pengusaha yang pernah dibully sama modal. Dia nepuk pundak gue lega bilang kalau gue udah gak bisa ngelawan mereka lagi. Tapi selanjutnya, dunia ini akhirnya milik lu. Gue nganterin dia berangkat dari hotel. Ngeliat punggungnya yang udah gak bungkuk lagi tapi udah lurus lagi. Ngilang ke kerumunan, gue tahu kalau era lama udah berakhir. Operasi hotel semua berjalan lancar. Akhirnya gue punya beberapa acara yang jadi milik gue. Hal pertama yang gue lakuin, itu buat mindahin Zhang Gongtou dari ruang biasa. Kita sampai di pusat rehabilitasi VIP terbaik di rumah sakit kota. Gue bakal nutupin semua pengeluarannya. Pas gue pergi ketemu dia lagi tiduran di ranjang rumah sakit, ngeliat gue dateng. Dia seneng banget sampai hampir duduk di kasur. Ngomongin soal wakil bos, ngapain lu kesini? Cedera ringan gue kagak menjamin perjalanan pribadi lu. Gue naruh buket bunga di meja samping tempat tidurnya. Ngomongin soal Abang Zhang, ini bukan luka kecil. Lo mempertaruhkan nyawa lo demi gue. Seperti yang gue bilang, kaki lo sembuh dengan sangat baik. Tapi, perawatan rehabilitasi yang lama masih dibutuhin. Tinggal di sini aja istirahat, gak usah mikirin apa-apa, upah bakal dibayar kayak biasa. Semua biaya medis gue yang tanggung. Orang utara ini yang kagak pernah ngeluh. Saat ini, dia tersedak kayak anak kecil, sambil bilang, Bos Fu, gue, Lao Zhang, dapat semuanya. Gue tepuk pundaknya. Dia bilang dia bakal ambil alih ngelindungin rumah kita mulai sekarang. Setelah keluar dari rumah sakit, gue nerima telepon dari Suwan. Suwan bertanggung jawab atas proyek pinjaman hotel berbasis cloud. Kantor pusat jadi terkenal. Bukan cuma mereka kagak dapat hukuman tapi mereka juga kagak disiplin. Malah, dia naik pangkat tanpa memperdulikan preseden. Dia jadi orang pertama dalam sejarah bank mereka yang mencapai hal ini. Manajer cabang yang paling muda, dia ketawa di telepon sambil bilang, Wapres, malam ini lu senggang kagak? Mau gue ajak makan malam. Lu mau ngundang kemana? Tepat di kamar presiden hotel Awan lu. Malam itu, gue nyuruh dapur nyiapin makan malam yang paling indah. Mereka dibawa ke kamar presiden di lantai paling atas. Itu kamar yang gue reserve khusus buat Suwan. Dari keterbukaan kementerian terhadap dunia luar, di teras kamar, pemandangan panorama dari seluruh kota baru bandara di malam hari. Suwan ngeliat gue datang, dia senyum ke gue, lu masih punya pemandangan terbaik di sini. Gue ketawa dan bilang kalau itu. Apa mereka kagak peduli itu wilayah siapa? Kita kagak ngomongin kerjaan. Mereka juga kagak ngomongin kejadian-kejadian masa lalu yang mendebarkan itu. Mereka sama kayak dua teman lama yang udah lama gak ketemu. Mereka minum teh dan ngobrol tentang hal-hal sepele. Tiba-tiba dia ngeliatin gue serius banget dan bilang, Aking, lu inget kagak? Pas lu mutusin buat masuk ke hotel, udah gue bilang tunggu sampai lo buka usaha lo, mereka mau ngasih gue suite presiden seumur hidup. Gue ngangguk pakai bahasa Cina klasik. Sekarang gue udah nepatin janji. Suwan ketawa, ngerendahin diri sendiri. Sebenarnya, gue bercanda waktu itu. Waktu itu gue kira lo gila. Buka hotel dengan 500.000 yuan. Di reruntuhan tempat semua orang kabur, gue kagak percaya lu bisa sukses. Ntar gue bantuin. Cuma karena gue gak mau lihat lo kalah parah. Bahkan gue udah nyiapin persiapan buat bantuin lu nutupin sebagian kerugian. Dengerin diam-diam, gak ada kata yang diucapkan. Dia lanjutin, lu udah bikin mimpi yang mustahil, itu jadi kenyataan, lo jauh lebih mampu dari yang gue bayangin. Dia berdiri, jalan deketin gue.
Jadi gue mau ganti persyaratan gue hari ini. Gue kagak mau sweet presiden lu lagi. Gue mendongak menatap wajahnya yang sangat dekat dengan wajah gue. Jantung gue berdetak sedikit lebih cepat. Lu mau apa? Dia kagak jawab. Dia cuma ngasih gue ciuman. Terus dia meluk gue. Suaranya sedikit gemeteran dengan serak saat dia ngomong ke Aking. Gue pengen lu sebagai orang. Air mata gue jatuh tanpa peringatan sekali lagi. Gue senyum dan ngangguk kuat, sambil bilang, oke. Malam itu, kita ngobrol banyak tentang visi kita buat masa depan. Dalam sekejap mata kita nyampe di Bandara Internasional Ening. Ulang tahun 2 tahun pembukaan rute. Ini juga ulang tahun kedua pembukaan Cloud Hotel. Selebriti bisnis, pejabat dan pemimpin pemerintah ngumpul bareng. Gue pakai setelan hitam yang dijahit. Pegang tangan Suwan, mereka berdiri di pintu masuk ruang perjamuan. Nyambut setiap tamu, Suwan udah resmi ngundurin diri dari bank. Dia jadi CEO dari Cloud Group. Dia bantuin gue buat nanganin semua urusan yang rumit. Urusan bisnis yang aneka, ini memungkinkan gue untuk lebih fokus pada pengembangan strategis grup. Binatang juga udah dateng. Dia udah jadi direktur panitia manajemen Bandara Kota Baru. Dia jadi pemimpin de facto di Kota Baru ini. Dia lihat gue lagi senyum, wapres, lu sekarang udah di Kota Baru Kit, dewa kekayaan terbesar. Keheningan juga terbang dari Guangzhou. Dia udah jadi wakil presiden China Southern Airlines. Saat dia ngeliat gue, mereka meluk gue hangat. Fuking adalah investasi paling sukses yang pernah gue buat dalam hidup gue. Itu 2 tahun yang lalu, uang 1 juta yang dilempar ke lu di atap itu, Om Zhao dan Zhang Gongtou juga berdiri di belakang gue. Salah satunya adalah direktur jurusan teknik. Salah satunya adalah direktur bagian keamanan. Setelah jamuan dimulai, sebagai penyelenggara, gue naik ke panggung. Gue berdiri di sini, 2 tahun lalu, tanah di bawah kaki gue masih jadi tumpukan reruntuhan. Gue pernah mikir kalau gue udah ditinggalin seluruh dunia, tapi hari ini gue berdiri di sini, di bawah kaki kita terletak jantung paling ramai dari seluruh Konggang Baru. Yang mau gue omongin adalah, apa yang nentuin nilai kita? Ini kagak pernah tentang kita digambar di luar garis manapun. Malah, ini tentang di mana kita milih untuk berada. Ayo kita gambar ulang garis awal kita sendiri. Dunia udah ninggalin lo bisa milih buat menangin dunia kembali. Pidato gue singkat banget. Tapi itu menang tepuk tangan terkeras dari seluruh penonton. Jamuannya belum kelar, gue pegang tangan Suwan dan diem-diem ngeloyor keluar. Kita ganti pakai baju santai. Kayak pasangan biasa lagi jalan-jalan di taman, anak-anak pada ketawa-ketawa dan main di taman. Orang tua lagi jalan-jalan buat olahraga. Gue ngeliat sosok yang gue kenal, Lin Shen. Dia lagi main di perosotan sama cucu kecilnya. Dia juga ngeliat itu, ekspresi lu agak canggung dan kagak enak. Lo sekarang udah jadi bos besar beneran. Dulu gue sempet ngegeplak mulut gue. Jangan dibawa ke hati. Gue geleng-geleng kepala, gue kagak peduli, itu semua udah di masa lalu. Saat ini, cucu kecilnya berlari, dan menatap gue penasaran. Li Shen dengan cepat bilang kalau ini adalah kebanggaan Kota Baru kita. Dia adalah wakil presiden dari Cloud Hotel, kalau udah gede harus sukses kayak Om Fu. Gue senyum, dia ngambil permen dari sakunya, dan disodorin ke anak itu. Kita terus jalan ke depan. Gue jalan ke situs lama rumah keluarga gue. Tempat ini sekarang udah jadi bagian dari hotel. Taman terbuka yang indah, gue sama Suwanyi duduk nyempil bareng di bangku taman. Pesawat penumpang gede banget di kejauhan adalah, itu mendarat pelan-pelan di landasan pacu. Lampu-lampu itu bergaris-garis di langit malam seperti bintang jatuh. Suwan tiba-tiba nanya ke Acing. Pernah nyesel gak sih? Ngeliatin pesawat mendarat lancar? Ngeliatin lampu ribuan rumah di kejauhan? Menatap kekasih gue di samping gue? Bisik gue kalau gue gak pernah nyesel.